Di sebuah gunung di Zhongnan, seorang gadis bernama Wang Tu-em sedang dalam keadaan hampir mati dengan napas lemah. Kakeknya membawa harapan terakhirnya dan membawanya ke gunung untuk memohon obat yang menyelamatkan jiwa. Namun, ketika tabib terkenal Mo, guru Mo Min, meraba denyut nadinya, dia hanya bisa menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Penyakit itu telah merasuk ke sumsum tulangnya dan tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Tepat pada saat itu, Mo Min kembali. Meskipun masih sangat muda, dia dengan tegas menyatakan dengan jelas bahwa dia bisa menyelamatkan gadis itu. Tetapi gurunya dengan tegas mencegahnya karena campur tangan dalam takdir adalah menentang surga dan melanggar hukum karma. Namun bagi Mo Min, nyawa manusia lebih penting dari segalanya. Terharu oleh kebaikan hati dan bakat pemuda itu, kakek M Tu berlutut dan memohon. Dia berjanji jika cucunya diselamatkan, dia akan menjadi istri Mo Min. Waktu berlalu begitu saja. 3 tahun kemudian, di sebuah pulau di Pasifik, di Longtan, forum-forum besar secara serentak bergejolak. Grup DNGTH, salah satu dari 500 perusahaan teratas di dunia, menawarkan hadiah global untuk menemukan tabib ajaib yang bisa menyelamatkan pemimpin mereka yang berada di ambang kematian. Hadiah sebesar 100 juta dolar Amerika membuat seluruh dunia heboh. Bahkan putri sulung keluarga DNG Lin, dengan hikmat mengumumkan siapapun yang bisa menyelamatkan kakek saya akan menerima syarat apapun, termasuk menikah. Dan pada saat inilah Mo Min turun gunung. Dia kembali ke dunia yang kacau tidak hanya untuk memenuhi janji pernikahan di masa lalu, tetapi juga untuk mengambil kembali jarum tulang yang dia tanam di otak VNG Tu M 3 tahun lalu, yang merupakan harta karun yang sangat penting. Dalam perjalanan turun gunung, dia berpapasan dengan seekor harimau lapar yang buas. Namun, alih-alih takut, Mo Min hanya tersenyum dengan tampang kalem. Dengan beberapa tusukan jarum yang mahir, binatang buas itu tumbang seperti permainan kecil di telapak tangannya. Sebelum pergi, dia bahkan menggoda, "Saat aku kembali, aku akan memasangkanmu gigi emas buatan Johnny NG." Harimau itu hanya bisa menggeram karena kesal tetapi tidak berani berbuat apa-apa. Pada saat yang sama, di klinik, Nona DNG Muit NG dari keluarga DNG sedang berendam dalam ramuan herbal untuk mengobati penyakit bawaan lahirnya. Meskipun telah menjalani banyak perawatan, penyakitnya tidak menunjukkan kemajuan. Tepat pada saat itu, Mo Min muncul untuk mencari mantan muridnya, Ha Chin Xuan. Namun karena sikapnya yang sedikit arogan, dia curiga telah ditipu karena gurunya masih terlalu muda untuk menjadi guru muridnya. Dia segera mengusir Mo Min tanpa menyadari bahwa orang yang berdiri di depannya adalah kunci takdir seluruh klan. Mo Min yang baru saja turun gunung, hanya perlu satu tusukan jarum ke titik akupuntur di kakinya, langsung membuat gadis yang keras kepala itu duduk bersila di tanah, tidak bisa berdiri lagi. Dia langsung masuk ke klinik, memanggil Xiao Xuan dengan keras, tetapi tidak ada yang menjawab. Mendengar suara dari dalam, dia mendekat dan menemukan seorang gadis sedang berendam di bak obat. Wajahnya yang pucat membuat dia khawatir dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja? Butuh bantuan?" Dia baru saja goyah dan hampir jatuh. Mo Min segera menangkapnya dan dengan cepat menusuk titik akupuntur untuk menstabilkan tubuhnya agar mudah meluruskan pergelangan kakinya. Namun, tindakan itu membuatnya salah paham bahwa dia adalah seorang cabul. Ketika dia memberi isyarat untuk melawan, dia hanya menjawab dengan santai, "Aku hanya meluruskan kakimu, kakimu sudah sembuh. Tidak sadar ya?" Dia menunduk melihat kakinya dan terkejut melihat rasa sakitnya telah hilang. Sikapnya langsung berubah menjadi apresiasi dan terima kasih. Tetapi dia tidak bisa berbicara, hanya mengeluarkan suara serak. Tanpa ragu, Mo Min menggunakan jarum untuk membuka aliran darah dan hanya setelah beberapa saat dia bisa mengucapkan kata-kata pertamanya setelah bertahun-tahun tidak bisa berbicara. Tepat pada saat itu, teman gendut Mo Min menelepon. Dia buru-buru pergi dan berjanji jika mereka bertemu lagi, dia akan kembali untuk membantunya menyembuhkan penyakitnya sepenuhnya. Gadis itu masih merasa malu saat masuk ke dalam taman dan mengadu kepada gurunya dengan nada merajuk. Pada saat yang sama, DNG Muit NG, gadis yang baru saja sembuh dari bisu, segera meminta seseorang untuk memeriksa kamera pengawas untuk menemukan keberadaan Mo Min. Ketika melihat kakak perempuannya kembali, dia buru-buru membual, "Aku bertemu dengan seorang tabib ajaib. Dia yang membantuku berbicara." Namun, kakak perempuannya hanya tersenyum dengan setengah percaya, mengira adiknya terlalu khawatir tentang penyakit kakeknya sehingga dia berhalusinasi. Di matanya, tidak ada yang bisa melakukan apa yang telah menyerah ratusan tabib terkenal. Saat ini, Mo Min dan teman gendutnya turun gunung untuk mencari tunangannya di masa lalu, VNG Tu M. Namun, dia tidak disambut seperti yang dia pikirkan. Ibu M Tu meremehkan asal-usulnya dari gunung dan menganggapnya tidak pantas untuk putrinya. M Tu juga tidak menerima janji pernikahan yang diatur oleh orang dewasa. Dalam hatinya, pria yang ideal haruslah seseorang dengan pengetahuan, pengalaman, dan wawasan. Dia dengan dingin memberinya uang dan memintanya untuk pergi. Mo Min hanya menjawab dengan lembut, "Penyakitmu belum sembuh. Saya
datang untuk menepati janji dan membantumu, tetapi ibu dan anak itu sama-sama mengabaikannya. Tepat pada saat itu, seseorang dari klan DNG, dari grup DNGTH, muncul dan merayu M2. Melihat Momin hanyalah orang udik, dia segera memanggil kakak Liu Song NG untuk datang dan mencoba menusuk tangan Momin. Setelah itu, teman gendutnya mengajak Momin untuk makan, tetapi sebelum mereka sempat duduk, DNG Muid NG sudah melacak dan menemukan mereka. Dia dengan tulus memohon agar dia menyembuhkan penyakitnya, tetapi Momin tetap rendah hati, mengaku hanya seorang dokter biasa. Tepat pada saat itu, sekelompok orang yang disuruh oleh pria dari klan DNG kembali mencoba menyerang. Pengawal DNG Muid melihatnya dan segera campur tangan, tetapi dia diserang secara diam-diam, yang membuat Momin tidak bisa tinggal diam. Hanya dengan beberapa jarum, dia mengalahkan sekelompok berandalan itu dalam sekejap mata. Kakak Liu Song NG terus melangkah maju untuk menunjukkan kekuatannya, tetapi ketika pengawal DNG Muid bertanya, "Apakah Anda Liu Song NG? Kakak Anda adalah Loi TRNGH, kan?" Segera DNG Muid menelepon Loi TRNGH. Mendengar suara kakak perempuan dari keluarga DNG, wajah Song NG langsung pucat, buru-buru mundur, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Setelah kejadian itu, pengawal bertanya kepada Momin apakah dia bisa menyembuhkan Nona. Dia tetap bersikap tenang dan rendah hati. "Saya hanya seorang praktisi medis, tidak berani mengaku sebagai tabib ajaib." Karena gurunya tidak banyak bicara, DNG Muid tidak memaksanya, hanya diam-diam mundur. Ketika Momin dan AMP hendak meninggalkan restoran, mereka ditahan oleh pemilik restoran yang menuntut ganti rugi atas piring dan sumpit yang pecah. AMP tidak punya uang dan mencoba kabur, sementara Momin juga tidak punya sepeser pun. Dia kemudian menawarkan, "Biarkan saya menyembuhkan penyakit Anda sebagai ganti hutang." Pemilik toko masih mencoba menyangkal bahwa dia tidak sakit, tetapi Momin berbisik, "Anda menderita penyakit yang sulit diucapkan." Istrinya, yang mendengar itu, menjadi marah dan mengira Momin adalah penipu. Tetapi dia tidak menjelaskan, hanya memasukkan sebutir pil ke mulut pria itu. Sesaat kemudian, pil itu mulai bekerja, dan pemilik toko, yang menderita disfungsi ereksi, tiba-tiba menjadi kuat seperti seorang pemuda. Dia memeluk istrinya dan berlari ke kamar, membuat kedua temannya terkejut dan tertawa canggung. Di tempat lain, Long CNG, kekuatan tersembunyi yang ingin mengendalikan Long Tan, mencari Lau TRNGH dan mengajukan permintaan, "Saya ingin merebut Nona sulung dari keluarga DNG, tolong bantu saya." Namun, karena kekuatan keluarga DNG terlalu besar, Lau TRNGH merasa khawatir. Melihat hal itu, Long CNG memberikan syarat jika berhasil, dia akan memberinya 5% saham di Long TH. Serakah akan keuntungan besar itu, Lau TRNGH langsung setuju dan menandatangani kesepakatan rahasia. Di luar, Momin dan AMP datang ke klub tempat Lau TRNGH sering berkunjung untuk mencari keberadaannya. Namun, mereka dihadang di pintu karena tidak memiliki kartu hitam, syarat wajib untuk masuk. Tepat pada saat itu, Nona sulung dari keluarga DNG datang dan melihat situasi. Belakangan ini, Long Tan terus-menerus terjadi kerusuhan. Dia mencurigai Momin dan AMP terlibat dengan lawan, jadi dia dengan dingin melemparkan segenggam uang kepada mereka dan mengusir mereka. AMP yang sombong dan buta mata mengira kami pengemis, mulutnya berkata begitu, tetapi tangannya diam-diam mengambil uang itu dengan cepat. Di dalam klub, rencana kotor Lau TRNGH mulai dijalankan. Anak buahnya telah memberinya sebutin obat, yang dengan cepat dia campurkan ke dalam gelas anggur untuk DNG Lin. Ketika DNG Lin dan asistennya masuk, melihat terlalu banyak orang di dalam, Lau TRNGH sengaja menyarankan agar dia meminta semua orang luar pergi agar mereka bisa membicarakan pekerjaan dengan nyaman. DNG Lin mengira ini adalah tempat yang sudah biasa, jadi dia tidak curiga dan membiarkan asistennya menunggu di luar. Percaya pada lingkungan sekitarnya, DNG Lin tidak sedikit pun waspada. Mabuk karena rayuan bajingan yang mengangkat gelas anggur berisi obat di tangan Lau TRNGH. Ketika DNG Lin telah meminum anggur yang dibius, Lau TRNGH tahu dia butuh lebih banyak waktu agar obatnya bekerja, jadi dia sengaja bertele-tele. Dia menyebutkan jika kakek kedua saudari itu meninggal, apa yang akan dia lakukan. Melihat dia tidak tertarik mendengarkan pertanyaan-pertanyaan itu, DNG Lin terus terang memintanya untuk langsung ke intinya. DNG Lin didesak, Lau TRNGH tidak menyembunyikan apapun lagi. Dia mengungkapkan bahwa paman keduanya telah mencarinya dan mengusulkan untuk bekerja sama menyingkirkan kedua saudari itu. Sebagai gantinya dia akan diberikan sebagian saham DNGTH. DNG Lin tidak mempercayai perkataannya, menganggapnya hanya trik untuk memecah belah internal. Untuk membuktikannya, dia memutar rekaman percakapan antara dia dan paman keduanya. Meskipun ada bukti, DNG Lin tetap menolak untuk bekerja sama dan segera bangkit untuk pergi. Tetapi pada saat itu, obatnya sudah bekerja, membuat kepalanya pusing. Menyadari bahwa dia dibius, DNG Lin mencoba memanggil asistennya di luar pintu untuk meminta bantuan. Tetapi orangnya sudah dikenalikan oleh bawahan Lau TRNGH dan situasinya menjadi kritis. Dia berusaha melarikan diri ke seluruh ruangan untuk menghindari penangkapan. Sementara itu, Lau TRNGH dengan santai dan sombong mengira malam ini dia pasti akan berhasil merebutnya.
obat itu mulai bereaksi kuat, membuat kesadaran DNG Lin perlahan menghilang. Dia terjatuh tak berdaya, melihatnya mendekat dan menggunakan ponsel untuk merekam gambar. Ketika Lau TRNGH bersiap-siap untuk mengambil kesempatan, pahlawan penyelamat kecantikan tiba-tiba muncul. Dia bertanya dengan keras, apakah ini kamar Lau TRNGH, dan apakah yang tergeletak di sana Lau TRNGH? Mendengar perkataan ini, dia menjadi marah dan segera menyerang, tetapi hanya dengan beberapa gerakan sederhana, Momin menjatuhkannya hingga pingsan di tempat. Mendekati DNG Lin, dia segera menyadari bahwa dia telah dibius dengan obat yang sangat kuat. Jika tidak segera dinetralisir, nyawanya akan terancam. Dia segera menyegel titik akupuntur untuk membantunya menstabilkan kondisinya. Namun, karena obatnya terlalu kuat, titik akupuntur yang disegel pada DNG Lin dengan cepat terbuka dengan sendirinya dalam keadaan bingung. Dia menyerang, ingin merayu Momin di dalam ruangan yang dipenuhi api cinta yang dipicu oleh obat yang kuat. Seorang gadis cantik di depannya membuat hati dan pikiran pemuda berusia 20 tahun itu seolah-olah ingin meledak. Tidak bisa menahan pesona DNG Lin, keduanya terbawa suasana dalam malam yang penuh gairah, memberikan segalanya satu sama lain. Sementara itu, Lau TRNGH yang titik akupunturnya ditusuk, terbaring tak bergerak dengan mata terbuka lebar. Dia hanya bisa menyaksikan pemandangan pahit yang terjadi di depan matanya tanpa bisa melawan. Setelah malam itu, Momin diam-diam memeluk DNG Lin, tahu betul bahwa ketika dia bangun, dia tidak akan selembut ini lagi. Tapi dia tetap bertekad untuk tidak mengecewakannya, bersedia menanggung konsekuensinya. Seperti yang dia duga, ketika DNG Lin bangun, dia panik karena pakaiannya yang berantakan dan pemandangan yang kabur di depan matanya. Momin segera menjelaskan seluruh kejadian bahwa dia dibius dan dia hanya menyelamatkannya. Bahkan, video yang direkam di ponsel adalah bukti yang membenarkannya. Dia terdiam, tidak tahu harus percaya atau menyalahkan, tetapi tetap berbalik dan memakai kembali pakaiannya di belakang. Momin mengatakan ini adalah kali pertama bagi mereka berdua, namanya Momin, dan dia bersedia memberikan KTP-nya untuk mendaftar pernikahan dan bertanggung jawab penuh. Namun, DNG Lin, nona dari keluarga DNG yang sombong dan kuat, tidak ingin mempertahankan hubungan ini. Dia memberinya kartu bank dengan 10 juta di dalamnya sebagai kompensasi untuk kejadian semalam dan memintanya untuk menghilang dari Long Tan. DNG Lin memberikan pukulan keras pada Long CNG, lalu melangkah keluar dan menyatakan bahwa dia akan memberikan pelajaran yang pantas kepada Lau TRNGH dengan tangannya sendiri. Dia segera membawa anak buahnya masuk untuk menyelamatkan Momin. Namun, pemandangan di depan matanya membuatnya terkejut. Satu orang telah mengalahkan seluruh geng di tempat itu. Sementara itu, Long CNG terengah-engah, disiksa sampai harus diam-diam merangkak pergi dengan rasa malu. DNG Lin sekarang mengerti bahwa Momin bukan orang biasa. Dia menyarankan dia untuk meninggalkan Long Tan, karena dia tahu Long CNG tidak akan mudah menyerah. Dia akan memburunya sampai tuntas, tetapi Momin hanya diam. Pada saat itu, AMP berlari masuk dan melihat bekas lipstik yang tersisa di tubuh Momin. Dia langsung menebak apa yang telah terjadi dengan nona itu. Dan Lau TRNGH, setelah sadar, juga menyarankan dia untuk melarikan diri dari sini sebelum Long CNG kembali untuk membalas dendam. Namun Momin mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir, lalu dia tiba-tiba mengucapkan kalimat yang membuat Lau TRNGH terdiam, yaitu, dia meminta pria itu untuk melepaskan celananya. Momin ingin memeriksa luka di kakinya. Setelah diperiksa, dia dengan cepat menyadari bahwa masalahnya bukan patah tulang atau kelumpuhan bawaan, tetapi hanya karena sirkulasi meridian yang tersumbat. Momin menawarkan untuk menyembuhkan kakinya dengan syarat Lau TRNGH harus membantunya menyelesaikan 3 hal. Awalnya, Lau TRNGH tidak percaya dan hanya tertawa terbahak-bahak. Dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa pandai Momin bertarung, setelah menyinggung keluarga Long, dia tidak akan bisa melindunginya, dan masalah penyembuhan kakinya diabaikan. Tetapi ketika Momin tiba-tiba menggunakan 3 jarum untuk menusuk titik-titik akupuntur utama, Lau TRNGH merasakan dengan jelas bahwa kakinya bisa diluruskan dan mendapatkan kembali perasaannya. Rasa terkejut bercampur gembira membuatnya segera mengubah sikapnya dan menyetujui kesepakatan itu. Momin hanya menyembuhkan 1 kaki terlebih dahulu, meminta 3 hal diselesaikan sebelum menyembuhkan kaki yang lain. Dia segera bertindak menggunakan jarum akupuntur untuk pengobatan. Hanya setelah beberapa saat, Lau TRNGH sudah bisa berdiri, sangat gembira sampai memeluk wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Dia terharu dan berjanji dengan pasti bahwa seumur hidupnya dia tidak akan pernah mengecewakannya. Dia juga berjanji bahwa jika nanti keluarga Long memberikan tekanan, dia akan menanggung semuanya untuk Momin. Melihat Lau TRNGH adalah orang yang berjiwa dan setia, Momin memutuskan untuk tidak menunggu dan menyelesaikan 3 hal yang telah disepakati, tetapi secara proaktif melanjutkan untuk menyembuhkan kaki yang lain di tempat. Pada saat yang sama, pengawal DNG Nguit menemukan informasi tentang Momin. Dia berasal dari Gunung Zhongnan, pernah bertunangan dengan keluarga
keluarga VNG, tetapi kemudian pertunangan itu dibatalkan karena keluarga VNG meremehkannya. Rumor juga mengatakan bahwa Momin tidak terima dan mengikuti gadis DNG Nguit untuk memeras uang. DNG Nguit tidak sepenuhnya percaya dan memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya sendiri. Di sisi lain, Ibu M Tu terus memaksa putrinya untuk menyetujui pernikahan dengan tuan muda dari keluarga DNG karena dia menganggapnya jauh lebih baik daripada pria dari klan Mo itu. M Tu tetap bersikeras ingin mencari pria yang rendah hati, jujur, dan berani, bukan hanya melihat uang. Saat ibu dan anak itu berdebat, M Tu tiba-tiba merasa pusing dan pingsan, harus dilarikan ke rumah sakit. Tepat di rumah sakit, tuan muda dari keluarga DNG memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap ke kamar dan mencoba menyerang saat dia masih tak sadarkan diri. Untungnya, saat itu dia sadar dan ibunya dengan cepat memberitahu bahwa dia hanya menderita gula darah rendah dan tidak ada yang serius. Lalu dengan sengaja meninggalkan ruang pribadi untuk putrinya dan tuan muda dari keluarga DNG. Pria dari klan DNG ingin M Tu menjadi pacarnya, tetapi dia menolak mentah-mentah. Dia tidak menyerah dan mengancam bahwa selain Tabib H, tidak ada yang bisa menyelamatkan nyawa kakeknya dan dia adalah satu-satunya kesempatan. Jika dia melewatkannya, M Tu sendiri yang akan menjadi pembunuh kakeknya. Melihat itu, M Tu meminta untuk bertemu Tabib H terlebih dahulu sebelum menyetujui apapun. Pria dari klan DNG setuju dan berjanji akan membawa kakeknya untuk bertemu Tabib H. Pada saat itu, Momin diam-diam mengikuti dan pria dari klan DNG segera mengeluarkan kata-kata berbisa, mengejeknya dan memintanya untuk tidak mencemari tempat itu. Momin tidak peduli, hanya dengan tenang meminta orang-orang di rumah sakit untuk memanggil Hacin Xuan keluar. Sikapnya membuat semua orang menertawakannya, mengira dia gila karena berani memanggil Tabib H secara langsung. Mei Tue juga menyindir bahwa dia terlalu mudah diajak bicara sehingga membuat pria itu berhayal. Dia bahkan dengan dingin menyatakan bahwa jika dia melihat pria itu sekali lagi, dia akan bernanah. Dia dengan lembut meminta pria bermarga Duong itu untuk membantunya bertemu dengan Tabib H. Tetapi ketika pria itu berbicara, orang-orang di rumah sakit hanya dengan dingin menjawab bahwa untuk bertemu, seseorang harus membuat janji terlebih dahulu, yang membuatnya kehilangan muka di depan Mei Tue. Tepat pada saat itu, kakeknya tiba-tiba jatuh sakit. Momin tidak ragu-ragu untuk segera bertindak membersihkan saluran udaranya untuk sementara waktu mengembalikan vitalitasnya. Namun, alih-alih berterima kasih, dia malah diancam oleh Mei Tue. Jika sesuatu terjadi pada kakeknya, dia tidak akan memaafkannya. Ibu dan anak Mei Tue begitu khawatir hingga kata-katanya kacau, hanya ingin segera bertemu dengan Tabib H. Tetapi pria bermarga Duong itu, meskipun mulutnya lancar, menjadi tidak berdaya ketika ada masalah dan tidak bisa dihubungi. Pada saat yang sama, Duong Wet muncul dan menyaksikan seluruh kejadian itu. Momin tidak banyak bicara, langsung menelepon Tiu Xuan dan memerintahkan untuk hadir dalam waktu 2 menit. Jika tidak, dia akan ditangkap oleh hantu untuk dihukum. Orang-orang di sekitar terus mengejek, menganggap dia gila. Bahkan pengawal Duong Wet pun menunjukkan rasa jijik. Pria bermarga Duong itu terus menyindir, menganggap Momin hanya pamer dan ingin menggali api. Namun, orang jujur tidak takut, dia tetap diam hanya mengingatkan bahwa 2 menit lagi akan ada jawaban. Mei Tue buru-buru memohon kepada orang-orang di rumah sakit untuk bertemu dengan Tabib H, berusaha membersihkan hubungannya dengan Momin. Tetapi penanggung jawab malah meminta agar Momin berlutut dan meminta maaf baru mau membuka pintu. Momin dengan lugas menjawab masih ada 1 menit, tunggu saja. Pengawal itu menyeringai, menunggu untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Semua orang di sana merasa senang atas kegagalannya dan tidak ada yang tahu betapa dekatnya mereka dengan sosok yang sangat penting. Situasi memuncak seperti yang diperkirakan. Hacin Xuan karena takut dihukum oleh gurunya, buru-buru menyuruh muridnya untuk tampil. Namun, murid ini tidak percaya bahwa Momin adalah guru dari gurunya dengan nada yang penuh penghinaan. Dia curiga mengapa pria itu memiliki nomor telepon Hacin Xuan. Momin dengan lugas menjawab, jika dia murid saya, kenapa saya tidak punya nomor teleponnya? Tetapi kata-kata itu membuat semua orang semakin menertawakannya. Ibu Mei Tue angkat bicara dan mencela bahwa Momin berbohong tanpa menggunakan otaknya. Karena Tabib H sudah 60 tahun, tetapi pria itu berani mengaku sebagai gurunya. Pria bermarga Duong itu juga ikut-ikutan menyindir bahwa pria itu berhayal menjadi seorang jenius sejak lahir. Ketegangan terus meningkat ketika XP Kim, kepala grup Kim NG, yang statusnya tidak kalah dengan Lau TRNGH, muncul dan memberikan peringatan. Siapapun yang berani membuat masalah di Aula Baoci, saya akan menggantikan Tabib H dan mematahkan kakinya. Pria bernama DNG Kim Bo melihat itu dan segera ingin mengambil kesempatan untuk berkenalan, tetapi diabaikan. XP Kim berpura-pura tidak mengenalnya karena dia belum pernah mendengar tentang tokoh penting dari keluarga DNG. Saat itu, Momin secara tidak sengaja menyadari bahwa di wajah seorang gadis ada tahi lalat iblis yang tidak bawaan sejak lahir. Hal itu membuat gadis itu terkejut sesaat, tidak mengerti mengapa pria itu bisa tahu
menunggu hal itu. Pada saat yang sama, kakek Mei Tue tiba-tiba sakit parah lagi. Mei Tue segera berbalik dan menekan serta menyalahkan Momin, menganggap perbuatan sembrononya barusan telah membuat kakeknya semakin parah. Dia juga memohon untuk menyelamatkan kakeknya. Melihat itu, murid Ha Qin Xuan buru-buru menyuruh orang untuk mengangkut kakeknya ke dalam untuk pertolongan pertama, dan dengan tegas tidak mengizinkan Momin ikut. Bahkan dia mencela dan melarang pria itu mendekat. Duong Muet yang berdiri di luar mengamati, akhirnya secara pribadi datang dan memimpin Momin masuk, memberinya kesempatan untuk menyelamatkan orang itu. Ketika murid itu bersiap untuk menusuk jarum ke titik akupuntur yang penting, Momin segera angkat bicara untuk menghentikannya. Dia memperingatkan bahwa jika salah tusuk, nyawanya bisa hilang. Tetapi keluarga, karena terlalu khawatir, dengan berani setuju untuk membiarkan tusukan itu terlepas dari konsekuensinya. Mei Tue sendiri juga mendorong Momin menjauh dan tidak mau mendengarkan peringatannya. Tepat pada saat kritis itu, Ha Qin Xuan berlari tergesa-gesa dan memerintahkan muridnya untuk segera menusuk jarum. Dia sendiri mengambil jarum dan menusukkannya ke titik akupuntur. Tetapi hanya sesaat setelah itu, kakek Mei Tue kehabisan napas. Terdengar tangisan histeris dari ibu Mei Tue sementara Mei Tue pingsan di tempat karena terlalu syok. Pria bermarga Duong itu tidak menyanyiakan kesempatan untuk terus menyindir Ha Qin Xuan, mengatakan bahwa dia mengaku sebagai tabib ilahi tetapi malah membiarkan seseorang kehilangan nyawa. Dia menegaskan bahwa aula Bao Qi kali ini akan hancur. Saat itu, Momin melangkah maju dan meraih tangannya, yang membuat Ha Qin Xuan mengucapkan dua kata, guru, dengan penuh ketakutan. Tanpa ragu Momin segera menerapkan 13 jarum Dewa Iblis. 5 jarum pertama mengunci nyawa, 5 jarum tengah membuka semua meridian, dan pada jarum ke-11 dia mulai pulih. Namun, ketika dia menusuk jarum di tengah jalan, esensi spiritual dalam tubuhnya terkuras parah, kesehatannya menurun drastis, membuatnya terpaksa berhenti. Dia menyerahkan sisanya kepada murid Ha Qin Xuan untuk dilanjutkan. Ketika wanita itu berteriak dan hendak maju untuk bertanya, sebuah tangan kurus tiba-tiba terulur dan menariknya. Kakek Mei Tue telah sadar, pemandangan orang mati hidup kembali membuat semua orang tercengang, tidak berani mempercayai mata mereka sendiri. Namun, pria bermarga Duong itu tetap keras kepala menyangkal jasa Momin dan memberikan semua kemuliaan kepada Ha Qin Xuan. Dia menganggap tusukan jarum pertama itulah yang menyelamatkan orang itu, sementara Momin hanya muncul untuk pamer. Ibu Mei Tue juga hanya berterima kasih kepada Ha Qin Xuan dengan terbata-bata. Adapun Ha Qin Xuan, dia tidak maju untuk mengklarifikasi, tetapi hanya dia menerima semua pujian. Setelah itu, dia buru-buru masuk dengan alasan untuk bermeditasi, mengabaikan keributan di luar. Sementara itu, Nona Tham dan Duong Muet keduanya menyadari kemampuan Momin yang sebenarnya dan memutuskan untuk mencarinya. Adapun Momin, karena esensi spiritualnya rusak parah setelah menerapkan jurus ilahi, dia harus segera mandi untuk pulih. Duong Muet berdiri di luar pintu dan menguping, dia membuka pintu dan masuk tetapi pemandangan di depannya membuatnya terkejut. Momin telanjang. Ketika dia melihat bahwa pria itu sudah berpakaian rapi, dia menekan telepon untuk bertanya mengapa dia tidak mau mengakui bahwa dia adalah tabib ilahi. Tetapi Momin masih dengan tegas menolak untuk mengakui dirinya sebagai tabib ilahi. Setelah selesai berbicara, dia segera berbaring untuk beristirahat. Tanpa diduga, Duong Muet dengan berani naik ranjang dan berbaring di sampingnya, yang membuat Momin sangat terkejut. Duong Muet buru-buru menggunakan tindakan untuk menjelaskan bahwa dia hanya ingin tidur bersamanya untuk memohon agar dia menyelamatkan kakeknya. Momin semakin marah dan memarahinya karena kecerobohannya, sambil menekankan bahwa dia sudah memiliki istri. Saat Duong Muet kebingungan, dia tidak sengaja terpeleset dan jatuh ke pelukan Momin. Keduanya bersentuhan dalam posisi yang sangat ambigu. Tepat pada saat itu, pengawalnya tiba-tiba mendorong pintu dan masuk. Menemukan pemandangannya memalukan itu, mereka buru-buru menutup pintu agar tidak mengganggu Momin. Dia lelah menjelaskan dengan sia-sia bahwa Duong Muetlah yang ingin naik ranjang bersamanya, dan dia sama sekali tidak bermaksud begitu. Dia bahkan meminta Duong Muet untuk keluar dan menjelaskan dengan jelas kepada semua orang. Tetapi dia hanya diam dan menunjuk ke lehernya, mengisyaratkan bahwa dia tidak bisa bicara. Di luar, para murid Ha Qin Xuan mendapat kesempatan untuk bergosip. Mereka sangat senang karena guru besar mereka tampaknya memiliki hubungan dekat dengan nona muda dari keluarga DNG. Bahkan para murid dengan gembira memanggilnya guru besar. DNG Nguit buru-buru memberi isyarat untuk menjelaskan bahwa semuanya tidak seperti yang mereka pikirkan. Tetapi semakin dia menjelaskan, semakin dalam kesalahpahaman itu. Pada saat yang sama, tuan muda dari keluarga DNG diam-diam berkolusi dengan Long CNG untuk merencanakan pembunuhan Momin, dan berencana untuk segera menyingkirkan kakek DNG Lin untuk memonopoli seluruh harta. Di sisi lain, setelah pingsan, VNG 2M telah sadar dan begitu dia membuka matanya, dia langsung bertanya kepada ibunya tentang keadaan kakeknya.
Ibu gadis itu dengan cepat menceritakan, mengatakan bahwa semuanya berkat jasa tabib H, sementara Momin hanya mencoba merebut pujian. Dia juga tidak mengerti mengapa di masa lalu kakek Mei Tue memutuskan untuk menjodohkan putrinya dengan orang seperti Momin. Setelah beberapa jam istirahat, Momin telah pulih sebagian dan segera pergi mencari Mei Tue. Tetapi begitu mereka bertemu, ibunya langsung berteriak dan menuntut agar dia pergi. Momin dengan tenang menjelaskan bahwa 3 tahun lalu, karena beberapa alasan, penyakitnya belum sepenuhnya sembuh dan sekarang akan kambuh. Jika tidak diobati tepat waktu, itu akan sangat berbahaya. Namun, hari ini esensi spiritualnya telah terkuras terlalu banyak sehingga dia tidak bisa segera membantunya. Dia mengeluarkan sebuah pil dan memintanya untuk meminumnya terlebih dahulu untuk menstabilkan kondisinya. Menunggu dia pulih sepenuhnya, dia akan menyembuhkannya secara tuntas. Namun, ibu dan anak Mei Tue tidak hanya tidak percaya, tetapi juga memarahi dan mengusirnya dari rumah. Didorong hingga batasnya, Momin dengan dingin menusuk titik akupuntur wanita itu hingga wajahnya miring. Kemudian dia melanjutkan menusuk titik akupuntur untuk mengendalikan Mei Tue agar dia tidak bisa lagi mengoceh. Akhirnya, dia memaksa Mei Tue meminum pil itu untuk menahan penyakit berbahaya di dalam dirinya. Di luar, Ekspek Kim atas perintah Nona Kham telah menunggu Momin selama beberapa jam. Melihat pria itu keluar, sebelum dia sempat membuka mulut, Momin sudah bergeser dan melarikan diri tanpa repot-repot menjelaskan alasannya. Tepat setelah itu, dia menyeret AMP ke ATM untuk memeriksa jumlah uang di kartu yang diberikan oleh istri yang baru dia temui semalam sebelumnya. Hasilnya, seperti yang diperkirakan, ada 10 juta yuan di kartu itu. Setelah itu, dia memutuskan untuk pergi menemui istrinya dan bertanya kepada adiknya tentang hadiah apa yang harus dibeli untuk istrinya. Tetapi adiknya juga menyerah. Karena DNG Lin kaya dan tidak kekurangan apapun di dunia ini, sulit untuk memilih hadiah yang cocok. Sementara itu, XPTHM secara proaktif datang menemui DNG Lin untuk membahas masalah penting. Dia mengatakan bahwa ada dana investasi internasional besar bernama NT Gang yang diam-diam mengamati. Dia ingin mengambil kesempatan dari pertarungan internal antara DNG Lin dan DNG NH Kien untuk memanfaatkan situasi dan menelan seluruh grup DNG TH. XPTHM meyakinkan bahwa dia tidak akan tinggal diam dan membiarkan DNG Lin disakiti. Kali ini, selain memperingatkan, dia juga membuat proposal. Dia ingin DNG Lin setuju untuk berbesan dengan keluarganya dengan menikahi THM Kuk Hao, putranya. Jika berhasil, ancaman terhadap grup DNG TH akan diselesaikan. Namun, di hadapan proposal ini, DNG Lin hanya tersenyum sopan dan menolak dengan halus. Dia meminta maaf kepada XPTHM karena pernikahannya harus didasarkan pada cinta dan tidak bisa karena alasan lain. XPTHM juga tidak memaksa, hanya dengan lembut berpesan untuk tidak perlu menjawab sekarang, pikirkan baik-baik dan buatlah pilihan yang benar. Pindah adegan, Ibu VNG2M dengan cemas bertanya kepada dokter tentang hasil pemeriksaan putrinya. Ketika diperiksa dengan teliti, dokter menemukan ada jarum sepanjang sekitar 3 cm di otak VNG2M. Itu bukan jarum perak biasa, tetapi jarum tulang yang sangat kuat yang tertanam jauh di celah tengkorak dan sangat sulit dideteksi. Dia panik dan menangis, memohon kepada dokter wanita itu untuk menyampaikannya kepada Hacin Xuan. Dia bertanya apakah ada cara untuk mengeluarkan benda asing itu. Dokter wanita itu berjanji akan menyampaikannya kepada gurunya. Jika ada cara, dia pasti akan membantu. Namun, sang ibu masih tidak berhenti mengeluh dan menyalahkan Momin sepenuhnya, menganggap pria itu telah membawa sial bagi putrinya. Mendengar itu, dokter wanita menyarankan agar dia menjaga hubungan baik dengan guru besarnya. Ketika wanita itu bertanya siapa tabib ilahi guru besar itu, dia hendak menjelaskan tetapi tiba-tiba terputus oleh panggilan telepon. Sementara itu, DNG Lin kembali ke rumah setelah malam yang penuh gairah dengan Momin, jalannya agak pincang. Adik perempuannya terus bertanya, yang hanya bisa dia hindari. Dalam hatinya, dia diam-diam menyalahkan bajingan Long CNG yang telah membuatnya malu. Momin juga membawa hadiah ke Menshan DNG Lin dengan harapan bertemu dengannya tetapi dihalangi oleh pengawal. Tak ada pilihan lain, dia terpaksa menyelinap melalui jalan lain untuk masuk. Saat ini, DNG Lin sedang berenang sambil memikirkan laporan dari bawahannya. Semua proyek utama sedang diam-diam diganggu oleh kekuatan misterius. Pihak lawan telah menyuntikkan lebih dari 100 juta modal. Jika tidak ada bantuan dari luar, proyek-proyek itu akan jatuh ke dalam situasi yang sangat kritis. Dengan sedih, DNG Lin bertanya pada dirinya sendiri apakah dia benar-benar harus menikah dengan orang yang tidak dia cintai untuk menyelamatkan grup. Saat sedang tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba menyadari ada seseorang di belakangnya. Begitu dia menoleh, dia melihat Momin. Sesaat terkejut, keduanya tidak sempat bereaksi dan jatuh ke kolam renang bersama-sama. Momin, yang ahli dalam ilmu pengobatan, ternyata tidak bisa berenang.
sehingga De Angelin harus membawanya ke tepi. De Angelin bertanya bagaimana dia bisa menyelinap masuk ke sini. Momin menjawab bahwa jika dia mau, dia akan menemukan caranya sendiri. Dia memanggilnya istri 2 kali, yang mengejutkan De Angelin dan dia langsung dengan dingin memintanya untuk segera melupakan malam itu. Dia bertanya dengan curiga apakah pria itu datang mencarinya hanya karena uang, tetapi Momin dengan lugas menjawab bahwa dia tidak datang karena uang, dia datang karena dia. Mengatakan itu, dia mengeluarkan serangkaian hadiah yang telah dia siapkan, seperti ginseng gunung berusia 800 tahun dan obat penenang kehamilan khusus yang khusus dibuat untuknya. Pakaian bayi untuk anak, bahkan susu bubuk, semuanya adalah jenis khusus untuk 1 bayi laki-laki dan 1 bayi perempuan. Kata-kata pria itu membuat De Angelin ragu, mengira dia sudah gila. Di matanya, pria itu tidak lebih dari seseorang yang bermimpi menjadi menantu laki-laki yang kaya, setelah 1 malam sudah berani bermimpi yang tidak-tidak. Dia dengan dingin membantah, bahkan jika dia ingin tahu apakah dia hamil atau tidak, setidaknya dia harus menunggu 1 minggu untuk mendapatkan hasilnya. Sementara pria itu, seolah-olah dia sedang berimajinasi yang tidak-tidak, dia menyarankan agar dia lebih baik pergi memeriksa otaknya. Dengan kesal, De Angelin mengambil 10 juta lagi dan memberikannya kepadanya, memerintahkan untuk mengambil uang itu dan segera menghilang dari pandangannya. Namun Momin tidak menerima uang itu, dia dengan tegas mengatakan bahwa dia akan menjalani hidupnya sebagai pria dan mengandalkan keluarga istrinya di masa depan. Dengarkan baik-baik, saya tidak akan mengambil 1 sen pun lagi dari Anda. 10 juta sebelumnya anggap saja saya meminjam dari Anda. Dan barang-barang ini, semuanya saya siapkan untuk Anda dan anak kita. Meskipun tidak seberapa, itu adalah ketulusan saya. Dia menekankan bahwa apa yang dia katakan tentang dia hamil adalah benar dan memintanya untuk tidak meragukan ilmu pengobatannya. Namun, De Angelin berkata, saya percaya ada banyak hal luar biasa di dunia ini, tetapi saya tidak percaya Anda adalah salah satunya. Dia telah memutuskan untuk menikah dengan THM Kuk Hao, salah satu pewaris grup THM-TH. Keluarga dan kekuasaannya begitu kuat hingga dia tidak bisa membayangkannya. Hanya dengan menikahi keluarga itu, semua kesulitan DNGTH akan terselesaikan dengan baik. Dia dengan dingin bertanya balik, apa yang kamu miliki untuk dibandingkan dengan THM Kuk Hao? Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Momin, yang membuatnya tiba-tiba maju dan menciumnya secara paksa. DNG Lin berusaha mendorong Momin menjauh. Tetapi kenangan malam yang penuh gairah itu selalu menghantui pikirannya, membuatnya melawan tetapi tidak signifikan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia ingin hidup untuk dirinya sendiri dan melakukan apa yang benar-benar dia inginkan. Dalam momen kelemahan itu, keduanya kembali terhanyut dalam keintiman yang penuh gairah. Namun, di tengah kemesraan, Duo Mue tiba-tiba muncul yang membuat DNG Lin terkejut dan mendorong Momin menjauh. Adik perempuannya hanya memberi isyarat bahwa dia tidak melihat apa-apa lalu diam-diam pergi, membiarkan keduanya melanjutkan. Momin tidak menyerah dan dengan tulus memohon agar dia tidak menikahi THM Kuk Hao dan memberinya lebih banyak waktu. Tetapi DNG Lin hanya menyuruhnya untuk membawa hadiah-hadiah itu dan pergi. Dia mengatakan bahwa meskipun dia tidak tahu seberapa tulus pria itu, dia tetap tersentuh oleh kata-katanya lalu pergi mencari adiknya. Momin diam-diam bertekad untuk tidak membiarkan siapapun menindasnya. Duo Mue bertanya-tanya tentang pria yang baru saja ditemui kakaknya. Namun DNG Lin hanya bercanda dan menghindari menjawab. Di sisi lain, Momin dan AMP kembali ke restoran lama. Kali ini, mereka disambut dengan hangat oleh pemiliknya, yang belum melupakan khasiat obat dari sebelumnya dan menunjukkan rasa hormat yang luar biasa. Momin hanya berbisik bahwa ada beberapa jenis obat yang sulit dibeli meskipun memiliki uang. Setelah itu, dia menyuruh AMP untuk mencari tahu keberadaan THM Kuk Hao, pewaris keluarga THM di Kim LNG, orang yang telah merebut DNG Lin. Meskipun dia mendengar bahwa THM Kuk Hao adalah salah satu dari 4 tuan muda besar dengan kekuatan yang tidak kecil, Momin tidak sedikit pun merasa takut. Sementara itu DNG Lin sangat khawatir. Takut kata-kata Momin tentang dirinya hamil adalah benar, dia segera meminta seseorang untuk membawakan pil KB darurat. Tepat pada saat itu, seorang murid Ha Chin Xuan datang ke restoran dan secara tidak sengaja menemukan Momin. Gadis itu segera berlutut dan mengakuinya sebagai guru besar. Momin memberinya buku rahasia yang berisi catatan titik akupuntur dan metode pengobatan penyakit kompleks. Belum sempat tenang, orang-orang dari keluarga THM yang dipimpin oleh Tuan Kim telah datang dan meminta Momin untuk ikut. Mereka juga tidak lupa mencerca cara pria itu makan di pinggir jalan, menganggapnya tidak layak untuk berbicara dengan mereka. Momin tidak repot-repot bereaksi, tetapi ketika mereka mencoba menggunakan kekerasan, dia juga tidak akan berbelas kasihan. Yang Wei tiba-tiba muncul bersama seorang pengawal yang berdiri di depannya. Ketika dia mendekat, dia secara tidak sengaja mengenali aroma parfum pada Momin sebagai jenis yang sering digunakan kakaknya. Yang Wei terkejut menyadari bahwa pria yang memeluk kakaknya tidak lain adalah Momin. Pada saat yang sama Yang Wei muncul,
Momin mendengar pengawal itu memperkenalkannya sebagai dua putri dari grup Yang Ki. Dia segera menyadari bahwa dia adalah adik iparnya. Pengawal itu segera mengingatkan Tuan Kim untuk tidak mempersulit Momin karena dia adalah tamu terhormat Yang Ki. Pada saat yang sama, dia meminta izin untuk menunda masalah Tuan Kim karena perusahaan memiliki urusan mendesak yang membutuhkan dia. Namun, Tuan Kim tidak menunjukkan rasa hormat dan dengan sombong menyatakan bahwa orang yang secara pribadi ingin bertemu Momin adalah tokoh penting dalam keluarga THM Ki di Kimlang dan dia pasti akan membawanya hari ini. Mendengar itu, Momin segera menebak bahwa orang di baliknya adalah THM Kuk Hao. Jadi dia setuju untuk ikut. Sebelum pergi, dia berbalik dan memberitahu Yang Wet bahwa dia akan menyembuhkan tenggorokannya setelah dia kembali. Yang Wet juga tidak acuh dan segera memerintahkan pengawal rahasia nomor 5 untuk bersiap-siap dan mengingatkan mereka untuk tidak melakukan kesalahan apapun. Sementara itu, XP Long, seorang pria yang terkait dengan dunia bawah, tidak percaya bahwa Momin dapat menyembuhkan kaki laut TRNG hanya dalam 1 hari. Dia menunjukkan penghinaan, berpikir itu hanya keberuntungan sesaat dan menyarankan untuk tidak mempercayainya. Dia kemudian menawarkan 50 juta yuan untuk menyewa laut TRNGH untuk membujuk Momin. Awalnya, laut TRNGH menolak karena dia tahu nilai Momin jauh lebih tinggi dari itu. Cukup dengan menjual berita tentang dia kepada seorang bos yang membutuhkan perawatan, harganya akan jauh lebih tinggi. Tetapi ketika Tuan Long menaikkan harga menjadi 100 juta tunai, laut TRNGH segera mengubah sikapnya dan setuju untuk bernegosiasi tanpa ragu-ragu. Momin dibawa ke rumah keluarga THM. Pada saat yang sama, DNG Lin juga membuat keputusan penting. Dia menelepon ibu THM Kuk Hao dan setuju dengan perjanjian pernikahan untuk menikahi THM Dui Hao. Tetapi pernikahan itu hanya akan diadakan setelah 1 tahun. Wanita yang memimpin keluarga THM segera setuju. Dia juga berjanji untuk memimpin timnya untuk mendukung Yang Xi dalam mencegah pengambil alihan dari dana investasi internasional, meskipun itu hanya solusi sementara. DNG Lin juga harus menggertakkan giginya dan menerimanya untuk menyelamatkan perusahaan. THM Dui Hao setelah mengetahui ceritanya, bertanya-tanya, mengapa ibunya bisa membuat pihak lain menarik modal tetapi tidak menggunakan cara itu segera. Dia dengan lugas mengatakan bahwa dia menghormati keputusan untuk mengadakan pernikahan setelah 1 tahun. Namun, dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menguji keterampilan calon menantunya. Setelah THM Dui Hao pergi, dia menemui karakter utama dan memperkenalkan dirinya sebagai THM Hien NGC. Momin segera menebak bahwa THM Kuk Hao bukanlah putra kandungnya. Namun, melihat bahwa dia tidak berniat untuk menjawab, dia juga tidak memaksanya, tetapi beralih ke tugas utama memeriksa penyakitnya. Momin meminta untuk mendekat untuk mengamati lebih dekat dan kemudian dengan lembut mengangkat rambutnya. Momin melihat tanda lahir berbentuk wajah iblis di tubuh THM Hien NGC dan bertanya, apakah dia benar-benar mempercayainya, dan dia menjawab dengan penegasan. Di dunia ini, sangat jarang ada orang yang bisa melakukan 5 jarum dari 13 jarum dewa dan iblis. Namun, Momin dapat melakukan jarum ke-11. Bagi orang luar, itu mudah. Tapi bagi orang yang benar-benar memahami ilmu medis Momin, dia telah mencapai tingkat di mana para dewa dan iblis pun tidak bisa memprediksinya. Tidak hanya itu, dia juga tahu hanya dengan melihatnya bahwa tanda lahir wajah iblis di tubuh wanita itu tidak bawaan lahir. Momin tidak menyangkalnya, dia mengatakan bahwa selain kasus bawaan lahir, hanya ada satu cara untuk membuat tanda lahir wajah iblis. Itu adalah jarum ke-8 dari 13 jarum dewa dan iblis, teknik yang tidak sesuai dengan prinsip. Dan jika dia telah menggunakan jarum ini, dia pasti telah menebak siapa yang menyakitinya. THM Hien NGC mengakui bahwa keluarga THM pernah berniat untuk membiarkannya mengambil alih posisi kepala keluarga. Tetapi karena tanda lahir yang aneh ini, dia hanya diizinkan untuk mengelola sebagian properti. Di samping kepala keluarga saat ini ada orang yang sangat aneh, dan orang itulah yang menggunakan trik untuk membuatnya jatuh ke dalam situasi ini. Dia telah mencoba banyak cara untuk menghilangkan tanda lahir itu. Tetapi setiap kali dia menghapusnya, setelah beberapa saat itu tumbuh kembali, menghancurkan tubuh dan jiwanya. Mendengar itu, Momin hanya mengatakan bahwa 13 jarum dewa dan iblis tidak memiliki sistem yang tetap. Kombinasi dari 8 jarum tergantung pada pengguna, dan dia sendiri tidak dapat menebak teknik spesifik apa yang telah digunakan padanya. Namun, THM Hien NGC yakin dia adalah satu-satunya yang bisa menyembuhkannya. Pada saat yang sama, dia menetapkan kondisi bahwa jika dia berhasil, reputasi Boci NG akan naik pesat, menjadi puncak dunia medis. Tetapi jika gagal, itu akan hilang sepenuhnya. Momin tidak menolak tetapi juga tidak gratis. Dia secara terang-terangan mengajukan syarat bahwa dia hanya akan bertindak jika DNG Lin setuju. Namun, THM Hien NGC segera membantah. Dengan alasan bahwa grup Yang Ki memiliki pengaruh langsung pada perencanaan komersial keluarga THM, aliansi antara kedua belah pihak adalah suatu keharusan. Seorang wanita tidak ada artinya dalam keseimbangan antara uang dan keuntungan. Momin tersenyum tipis dan bertanya bagaimana dia ingin mengganti rugi. Apakah dia ingin menggantikan DNG
Lin sebagai wanitanya. THM Kian NGC tidak menghindar tetapi menjawab bahwa setiap wanita mengagumi pria yang kuat. Tetapi jika seseorang ingin menjadi suaminya, dia harus terlebih dahulu membuktikan kemampuannya. Sebagai tanggapan, Momin dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak main-main, wanita yang dia pilih hanya satu dan tidak pernah berubah. Dia bersedia mengobati penyakit itu, tetapi saat ini hanya 70% yakin. Untuk berhasil sepenuhnya, dia perlu menunggu waktu yang tepat. Namun, kondisinya tidak berubah, jangan menyentuh DN Gelin. THM Kian NGC mendengar itu, mempertanyakan di mana buktinya sehingga dia bisa mempercayainya. Dan berdasarkan apa keluarga THM akan tunduk, Momin hanya menatap matanya dan kemudian menurunkan pandangannya ke kakinya, memintanya untuk tertawa terbahak-bahak. Momin mulai mengobati THM Kian NGC dengan menusukkan jarum ke titik akupuntur di tengah telapak kakinya. Setelah itu, dia melanjutkan untuk menusukkan jarum kedua ke tanda lahir wajah iblis di wajahnya. Setelah waktu yang singkat, energi gelap dari tahi lalat tersedot keluar melalui jarum dan menghilang ke udara. Ketika dia melihat ke cermin, THM Kian NGC menyadari bahwa tahi lalat itu telah memudar dengan jelas dan ekspresinya sangat terkejut. Meskipun demikian, dia tetap bertekad untuk tidak membatalkan pernikahan antara THM Kuk Hao dan DN Gelin. Namun, dia setuju untuk membantu DN Gelin mengurangi tekanan dari luar perusahaan. Pada saat yang sama, dia mengumumkan bahwa kedua pria itu akan bersaing secara adil, siapapun yang menaklukkan hati DN Gelin akan menjadi pemenangnya. Momin tidak menyembunyikan sarkasmenya saat menyebutkan bahwa THM Kuk Hao memenangkan wanitanya. Dan segera setelah itu, dia sengaja dirayu oleh THM Kian NGC untuk menguji ketulusannya. Namun, dia segera menepis tangan wanita itu dan berjanji akan memikirkannya baik-baik sebelum pergi. Saat dia melangkah keluar, dia bertemu dengan Yang Muet yang segera membawanya menemui DN Gelin. Pada saat yang sama, THM Kuk Hao sedang gembira merayakan pernikahannya yang akan datang dengan DN Gelin. Namun, kegembiraannya tidak berlangsung lama ketika ibunya menelepon untuk mengumumkan bahwa pernikahan itu akan diubah. Keluarga tidak akan campur tangan lagi dan dia harus menaklukkan hati DN Gelin sendiri dalam waktu sesingkat mungkin. Khawatir, THM Kuk Hao segera bertanya kepada asistennya, Kian, bagaimana cara memenangkan hati DN Gelin? Orang ini memberitahu bahwa dia sangat peduli dengan penyakit kakeknya. Jika penyakit kakeknya disembuhkan, akan lebih mudah untuk memenangkan hatinya. Sementara itu, Momin dan Yang Muet berada di dalam mobil dalam perjalanan kembali ke villa keluarga Yang. Tiba-tiba mereka menerima kabar bahwa Long CNG telah menetapkan harga 100 juta untuk nyawanya. Tidak lama kemudian, sebuah truk melaju dan menabrak mobil mereka, menyebabkan kecelakaan serius. Yang Muet jatuh koma sementara Momin beruntung tidak terluka. Hari ini, Momin memastikan bahwa kecelakaan itu ditujukan padanya dan orang di baliknya adalah Long CNG. Ketika DN Gelin mengetahui hal itu, dia menyalahkan dia karena tidak meninggalkan Long Tan dan sekarang adiknya juga terlibat. Tapi Momin menegaskan bahwa apakah dia pergi atau tinggal, mereka tidak akan mengampuni keluarga Yang. Dan hanya dia yang bisa menyembuhkan penyakit kakeknya dan Yang Muet. DN Gelin tidak percaya pada kemampuan Momin. Dia mengatakan bahwa adiknya telah kehilangan suaranya selama lebih dari 10 tahun dan telah dibawa untuk berobat kemana-mana, mengundang dokter terbaik di dunia tetapi tidak berhasil. Menaruh harapan padanya adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Momin masih yakin bahwa hampir tidak ada orang lain selain dia yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Saat itu, murid Hacin Xuan bersama pengawalnya datang dan mengonfirmasi bahwa mereka telah menyaksikan kemampuan Momin dengan mata kepala sendiri. Setelah menghidupkan kembali yang mati, dia berjanji jika dia tidak bisa menyembuhkannya, dia akan mundur sendiri. DN Gelin akhirnya setuju untuk membiarkannya mencoba sekali. Momin mulai menusuk 5 titik penting di tubuhnya. DN Geng Wei kemudian menggendongnya dan bersiap untuk mengambil langkah selanjutnya. Melepas bajunya untuk membuka seluruh meridiannya, hal ini menyebabkan DN Gelin salah paham dan melarangnya karena dia berpikir dia memiliki niat buruk terhadap adiknya. Momin dengan tenang menjelaskan bahwa mengaktifkan kelompok otot leher dan memulihkan saraf membutuhkan pembukaan seluruh tubuh dan tidak bisa dilakukan dengan cara lain. Meskipun demikian, DN Gelin masih meragukan kejujuran pria itu. Saat disalahpahami, dia mengungkit masa lalu bahwa dia adalah orang yang memulai lebih dulu. Dia dengan malu-malu menutup mulutnya dan tiba-tiba dicium olehnya. Dia melawan dengan menginjak kakinya dengan keras. Saat dia hendak membalas, dia mengucapkan kata-kata tulus dengan mata yang penuh ketegasan dan integritas. Dia menyatakan bahwa DN Gelin adalah wanita pertama dan satu-satunya dalam hidupnya. Dia tidak peduli apakah dia mengakuinya atau tidak, tetapi apa yang telah terjadi adalah takdir yang tidak dapat disangkal. Dan apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkannya pergi. Kata-kata sederhana namun penuh perasaan itu membuat DN Gelin tenang. Akhirnya, dia setuju untuk membiarkannya melanjutkan perawatan dan dia sendiri yang membantu adiknya melepaskan pakaiannya,
bersiap untuk memasuki proses akupuntur yang penting. Momin mulai melakukan akupuntur dengan menusukkan jarum ke titik-titik penting, merangsang sirkulasi darah dan mengatur meridian DNG Nguit. Setelah menyelesaikan akupuntur di bagian belakang tubuh, dia ingin melanjutkan ke bagian depan untuk menyelesaikan proses perawatan. Namun, DNG Lin dengan tegas tidak setuju, karena jika dia melanjutkan, dia akan melihat seluruh tubuh adiknya. Di hadapan kegigihannya, Momin tetap berpegang pada pendiriannya bahwa nyawa seseorang itu penting. Jika dia menutup matanya dan menusuk di tempat yang salah, itu akan sangat berbahaya. Tidak punya pilihan lain, DNG Lin menggertakkan giginya dan setuju. Saat dia bergerak maju untuk melanjutkan, tubuh telanjang yang Nguet membuat dia berdarah. Setelah ketahuan, dia dengan cepat menyalahkan kelelahan karena terlalu banyak menghabiskan kekuatan internal saat akupuntur dan meminta DNG Lin untuk membantunya menyeka hidungnya agar dia bisa melanjutkan pekerjaannya. Dia menusukkan jarum terakhir ke titik di depan dada yang Nguet dan setelah jarum terakhir itu, dia tiba-tiba bangun. Bangun dalam keadaan telanjang, DNG Nguit tersipu malu dan berteriak keras, membuat Tiu Nguit dan pengawal bergegas masuk. DNG Lin sangat tersentuh mendengar teriakan adiknya. Saat ini tidak penting apakah dia bisa berbicara atau tidak, hanya dengan adanya suara yang keluar sudah merupakan keajaiban. Namun, DNG Nguit merasa sangat malu. Tatapan Momin yang lekat padanya membuatnya tidak tahu harus bersembunyi di mana. Dengan kakaknya di sini, dia semakin tidak berani berbicara. Tiu Nguit melihat itu dan langsung menebak bahwa dia pasti malu. Bagaimanapun juga, Momin adalah seorang pria, mengapa dia tidak membiarkan Tiu Nguit melakukan akupuntur dan dia hanya berdiri di samping untuk memberikan petunjuk. Karakter utama dengan tenang menjawab bahwa kekuatan Tiu Nguit tidak cukup. Jika jarumnya salah sedikit saja, semua usahanya akan sia-sia. Ditanya mengapa saat menyembuhkan Tuan Wang, kecepatannya secepat kilat. Momin hanya bisa diam. Pertanyaan-pertanyaan terus-menerus membuat mata DNG Lin menatapnya seolah-olah ingin memuntahkan api. Akhirnya, dia berbalik dan bertanya kepada Tiu Nguit apakah meridian Nguit sulit ditemukan. Tapi Tiu Nguit menjawab dengan terus terang bahwa sama sekali tidak. Karena yang Nguit memiliki tubuh yang mungil namun montok, meridiannya sangat lurus dan mudah ditemukan. Saat ini, Momin tersipu dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia ditatap oleh kakak beradik DNG itu seperti seorang penjahat. Dia dengan canggung berlari keluar, sambil berlari dan berpikir bahwa dia adalah seorang dokter yang jujur. Dia melihat jiwa yang indah sehingga dia mengambil tindakan untuk menyelamatkan kakaknya. Apa yang harus ditakutkan? Tapi tatapan DNG Lin seperti ingin memakannya hidup-hidup, yang membuatnya merasa bersalah. DNG Lin memeluk adiknya dan hanya mengatakan satu kalimat, "Brengsek, aku tidak akan pernah memaafkanmu." Pindah adegan, di sisi ini, Long CNG dengan cemas bertanya kepada Laut TRNG, apakah orang yang dia perkenalkan benar-benar dapat dipercaya atau tidak? Namun, Laut TRNG hanya menjawab dengan dingin bahwa dia hanya memperkenalkan seorang teman. Adapun kerjasama, dia tidak terlibat sama sekali dan tidak ingin ikut campur. Penjelasan itu membuat Long CNG semakin marah. Dia meraung bahwa teman itu hanyalah seorang sopir truk, namun Laut TRNG dengan mudah menghasilkan 100 juta. Di hadapan kemarahan itu, Laut TRNG tertawa terbahak-bahak. Dia menekankan bahwa alasan Long CNG mencarinya adalah karena dia memiliki banyak koneksi, bukankah karena itu mereka berteman. Meskipun tidak ingin berhadapan langsung, Laut TRNG tetap menyarankan Long CNG bahwa jika rencananya berhasil, tidak masalah, tetapi jika gagal, dia harus mencari cara lain. Namun, Long CNG tidak mendengarkan karena Momin telah mempermalukannya berkali-kali. Dia menyimpan kebencian yang mendalam. Dia bertekad untuk menunjukkan pada Momin apa itu pesta. Khawatir situasinya di luar kendali, Laut TRNG segera menelepon Momin untuk mengingatkannya agar berhati-hati. Setelah mendengar berita itu, Momin berterima kasih lalu membunuhnya. Tanpa pengingat itu, dia tidak akan menyangka bahwa truk yang tadi adalah pukulan yang ditujukan pada nyawanya. Sebelum menutup telepon, Laut TRNG memberinya peringatan. Long CNG membenci sampai ke tulang, jadi dia tidak boleh lengah. Sementara itu, di villa keluarga DNG Lin menyarankan adiknya untuk mencoba membuat suara. Namun, tidak peduli seberapa keras yang Nguit mencoba, dia tidak bisa berbicara. Keraguan mulai muncul di hati semua orang. Apakah Momin benar-benar menyembuhkan penyakit itu seperti yang dia klaim? Atau itu semua hanya tipuan? Yang Nguit menangis terseduh-seduh karena frustrasi melihat adiknya hancur. DNG Lin dengan lembut menghiburnya dan mengatakan bahwa dia telah setuju dengan keluarga THM. Karena keluarga THM pasti mengenal banyak orang yang ahli yang tidak dikenal, mungkin akan ada cara untuk menyembuhkannya. Mendengar itu, Yang Nguit terkejut dan segera bertanya, "Kakak sudah setuju?" Dia memohon agar kakaknya tidak menderita kerugian karena dirinya, bahkan jika mereka hidup seperti keluarga biasa, selama mereka bahagia, itu sudah cukup. Di luar, pengawal yang membawa Momin ke sana menanyainya, bukankah dia sendiri yang bersumpah bahwa hanya dia yang bisa menyembuhkan
menyembuhkan Yang Wei. Setelah kritik dari DNG Lin, Momin segera mendekat dan memeriksa denyut nadi Yang Wei, lalu melihat tenggorokannya dengan cermat. Setelah mengamati sebentar, dia menghela napas dan menyimpulkan bahwa kondisinya lebih buruk dari yang dia duga, dan bahkan mengakui bahwa dia telah salah mendiagnosis. Kata-kata itu seperti petir di telinga DNG Lin. Dia dengan marah memintanya untuk segera meninggalkan tempat itu. Melihat kakaknya sedih, Yang Wei menghiburnya bahwa mungkin ini adalah takdir yang telah ditentukan untuknya. Namun, tiba-tiba Momin berbalik dan meminta maaf, lalu tiba-tiba meletakkan kedua tangannya di dada Yang Wei. Tindakan yang terlalu tiba-tiba itu membuatnya berteriak, sementara DNG Lin sangat marah hingga dia menerjang dan memukulinya tanpa henti. Di tengah kekacauan, sebuah suara lemah terdengar. Suara Yang Wei memanggil kakaknya membuat seluruh ruangan menjadi hening. DNG Lin terkejut lalu berteriak kegirangan dan segera memeluk adiknya. Tiung Wei pada saat ini juga menyadari bahwa penyebab keheningannya bukan karena fisik tetapi karena psikologis. Tertekan untuk waktu yang lama, sekarang kejutan mental dari tindakan Momin menjadi katalis yang membuatnya mengeluarkan suara. Mendengar hal itu, DNG Lin secara bertahap memahami semuanya dan dengan malu-malu meminta maaf kepada Momin. Tapi dia memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta ganti rugi atas kerusakan di hatinya. Dia beralasan bahwa tindakannya barusan hanya karena kebajikan dan itu adalah cara tercepat dan paling efektif untuk menyembuhkan penyakit. Memang, hasilnya adalah DNG Nguit berbicara lagi. DNG Nguit mendekat dan dengan tulus berterima kasih kepada Momin karena telah menyembuhkan penyakitnya. Tapi dia dengan gembira bercanda dan berkata jika dia ingin berterima kasih, dia harus memanggilnya saudara. DNG Lin kemudian berkata bahwa jika dia bisa menyembuhkan kakeknya, dia akan menerima syarat itu. Pada saat yang sama, tidak perlu lagi menikah dengan keluarga Shen karena kesulitan keluarga yang dapat diselesaikan. Momin setuju tanpa ragu-ragu. Namun, saat itu, paman kedua DNG Lin tiba-tiba datang ke rumah untuk menanyakan kabar DNG Nguit. Dia menjawab bahwa berkat paman, adiknya belum sadar dan masih dalam kondisi kritis. Tapi dia tidak bisa mengungkapkan di rumah sakit mana dia dirawat. Kata-kata tersirat itu membuat paman kedua curiga dan berpikir bahwa dia menyiratkan bahwa dialah yang berada di balik kecelakaan itu. Namun, paman itu dengan cepat menyangkalnya, mengatakan bahwa dia tidak tega menyakiti keponakannya, lalu beralih untuk menyampaikan kabar buruk. Kakek DNG Lin secara resmi menjadi manusia vegetatif, menurut kesimpulan profesor. Kabar ini membuatnya terkejut dan tidak bisa mempercayainya karena hanya beberapa hari yang lalu dia masih sehat. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi seperti ini? Paman kedua dengan tenang mengatakan bahwa hidup ini tidak terduga dan penyakit tidak bisa diprediksi. Dengan kondisi kakek menjadi vegetatif, seluruh tanggung jawab klan akan jatuh ke pundak paman. Tapi untuk menenangkan, paman juga berjanji akan merawat kedua saudara perempuan itu dengan baik. Namun, DNG Lin curiga bahwa pamannya lah yang menyakiti kakek, jadi dia menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan dia mencapai tujuannya. Paman itu pergi dengan angkuh dan berkata bahwa besok Dewan Direksi akan bertemu untuk memilih ketua baru, dan pemegang saham terbesar adalah dia, yang akan mengambil alih posisi tertinggi di Yangtze. Semua orang di rumah sangat khawatir tentang situasi perusahaan saat ini. Saat ini, satu-satunya harapan DNG Lin adalah Momin. Momin dengan cepat pergi ke rumah sakit untuk memeriksa denyut nadi kakeknya. Kondisinya sangat buruk, semua fungsi tubuh bergantung pada mesin. Dia benar-benar kehilangan kesadaran dan kemungkinan untuk sadar kembali sangat tipis. Hati DNG Lin hancur, dia menatap Momin dan memohon jawaban pasti apakah kakeknya masih punya harapan untuk hidup. Menurut pengobatan tradisional, orang yang jatuh ke dalam kondisi vegetatif disebut Hikuye. Fenomena Teakai yang menempati posisi Tenkai menyebabkan kerusakan otak, kebingungan mental, dan hilangnya kesadaran. Untuk menyelamatkan orang dalam kondisi Hikuye perlu menggunakan jarum ke-12 dari 13 jarum Tenkui untuk membangkitkan sumber Tenkai. Namun, tingkat keberhasilannya kurang dari 10%. Meskipun berbahaya, DNG Lin menerima semua risiko dan memutuskan untuk membiarkan kakeknya diobati dengan akupuntur, bahkan jika hanya ada 1% harapan. Sementara itu, ibu dan anak VNG2M mendatangi Profesor TNG dan memohon padanya untuk mengeluarkan jarum tulang dari otak putrinya. Namun, hasilnya adalah vonis dari jarum yang telah berada di otak selama lebih dari 3 tahun, dikelilingi oleh saraf dan hampir menyatu dengan otak. Jika dioperasi untuk dikeluarkan, kemungkinan meninggal mencapai 99%. Tidak hanya itu, kondisi pingsan Nona Wang baru-baru ini mungkin disebabkan oleh saraf yang terjepit. Ini menandakan bahwa kondisi koma akan muncul lebih sering dan bahkan nyawanya terancam. Profesor menyarankan agar dia segera menyelesaikan apa yang belum dia lakukan karena waktunya tidak banyak lagi. Mendengar waktu lebih dari 3 tahun, ibu dan anak VNG2M segera mengerti bahwa orang yang menusukkan jarum ke otak gadis itu adalah Mumin. Dengan marah dan kesakitan, VNG2M hanya ingin menemukan Mumin untuk melampiaskan amarahnya. Pada saat yang sama, di grup Yangtze, rapat Dewan Direksi berlangsung dengan hasil yang mengubah situasi. Berkat kepemilikan sebagian besar saham, Yang En Hakian secara resmi menjadi ketua sementara dan pada saat yang sama,
memecat DNG Lin dari posisi direktur utama. Long CNG ditunjuk ke posisi baru dan segera bersikap arogan dan provokatif. Namun, meskipun kehilangan jabatannya, DNG Lin tetap menjadi pemegang saham utama grup dan tidak gentar dengan sikapnya yang sombong. Di pesta kemenangan, Yang En-hakian bersama Long CNG dan Shen Duihao bersulang. Dia secara terbuka menyatakan tujuan sebenarnya bahwa Yang Xi hanyalah batu loncatan untuk mendekati DNG Lin. Dan Momin hanyalah anak nakal, baginya ada ribuan cara untuk menghadapinya. Di sisi lain, Momin berpura-pura terluka dan dirawat di rumah sakit sebagai pasien. Dia sengaja menggunakan penyamaran itu untuk diam-diam memanipulasi situasi, menghindari bahaya yang mengintai, dan menyelidiki pergerakan musuh. Ada orang yang sangat membencinya, menganggapnya sebagai duri yang harus dicabut. Tetapi ada juga orang yang menganggapnya sebagai harta karun langka yang harus dipertahankan. Memanfaatkan situasi ini, Tiung Wit mencoba mendekati dan berpura-pura peduli. Tapi di balik kulit luarnya yang lembut, ada rencana yang sangat jahat dan sesat. Dia ingin merayu dan memaksa Momin memanfaatkan saat dia lemah untuk mendapatkan kendali. Menghadapi situasi di luar dugaan, Momin terpaksa terus menekan bel untuk memanggil dokter agar situasi tidak lepas kendali. Pada saat yang sama, berita kecelakaan lalu lintas Momin segera disebarkan oleh Long CNG. Berita itu menyebar dengan cepat ke orang-orang yang menunggu kesempatan untuk menjatuhkannya. Mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka atas nasib buruk Momin. Tapi Shen Duihao tidak terburu-buru untuk bersukacita. Dia ingin membiarkan Momin hidup untuk melihat sendiri pemandangan wanita yang dicintainya, DNG Lin, disiksa. Agar dia mengerti bahwa pria yang pernah dia percayai pada akhirnya hanyalah orang tidak berguna yang dimanipulasi oleh orang lain. Mereka segera mengirim orang untuk merebut apartemen DNG Lin dan memaksanya serta adiknya untuk pindah. Pada saat itu, kata-kata hinaan dan ejekan berjatuhan seperti hujan. Kekacauan itu hampir berubah menjadi kekerasan ketika Shen Duihao tiba-tiba muncul. Matanya menyapu kedua saudara perempuan dari keluarga yang tidak bisa menyembunyikan nafsu dan keinginannya untuk memiliki. Long CNG tidak bisa menahan diri dan segera meraih kerah baju Shen Duihao dan bertanya siapa dia yang berani ikut campur di tempat ini dan segera dipukul di wajahnya. Di benak Long CNG terlintas ketidakpuasan karena menurut rencana itu hanyalah sandiwara yang dibuat-buat. Siapa sangka Shen Duihao bertindak begitu nyata. Ternyata semuanya hanyalah pertunjukan yang telah diatur sebelumnya. Pahlawan menyelamatkan wanita cantik untuk memenangkan hati DNG Lin. Tidak mau kalah, DNG En-hakian juga ikut-ikutan memuji Shen Duihao seolah-olah dia adalah penyelamat. Kemudian, atas nama menghormati paman kedua, dia berjanji akan mengembalikan posisi direktur utama grup Yang Xi kepadanya. Namun, DNG Lin telah melihat semuanya. Di dalam hatinya dingin seperti es. Baginya, seseorang yang tidak lagi memiliki harga diri sebenarnya tidak berbeda dengan anjing yang dikendalikan oleh rantai. Kemuliaan yang pernah ada suatu hari akan sirna, apalagi itu hanya milik klan kecil. Dia dengan tegas mengajak adiknya pergi. Tindakan itu seperti tamparan langsung di wajah Shen Duihao. Hal ini membuatnya sangat marah hingga hampir kehilangan kendali. Long CNG segera mengusulkan apakah perlu mempertimbangkan tindakan yang lebih istimewa untuk memberinya pelajaran. Di tempat lain, ibu dan anak VNG2M seperti jatuh ke jurang maut saat mengetahui kondisi kritis gadis itu. Meski begitu, sang ibu tidak menyerah pada harapan. Dia bersikeras jika Profesor TNG tidak bisa menyelamatkan putrinya, dia akan mencari profesor lain. Bahkan jika dia harus mengorbankan nyawanya, dia tidak akan menerima kehilangan putrinya. M2 terharu dengan tekad ibunya dan berusaha menghiburnya bahwa dia akan terus hidup dengan kuat dan percaya pada keajaiban. Percaya bahwa suatu hari dia akan bisa bersama ibunya lagi. Tapi tidak peduli seberapa kuat dia mencoba, air mata terus mengalir dalam keputusasaan yang diam-diam menyebar di antara mereka berdua. Di rumah sakit, Momin berbaring diam di tempat tidur, menghela napas panjang. Di dalam hatinya, kekhawatiran tentang berlian Kai, sumber energi misterius klannya, semakin besar. Dia adalah satu-satunya pewaris yang sah dari 13 jarum dewa dan setan, orang yang memegang kunci kehidupan dan kematian klan. Dia tahu betul nilai tak tertandingi dari setiap harta, terutama jarum ke-12, teknik perenggut nyawa. 3 tahun yang lalu ketika VNG2M menderita sklerosis otot, tubuhnya lumpuh hampir sepenuhnya, penyakit yang hampir tidak bisa disembuhkan oleh ilmu kedokteran modern. Saat itu, hanya jarum ke-12 yang mampu menyelamatkan hidupnya. Namun, pada saat itu, Momin masih belum cukup kuat dan tidak berani menggunakannya, jadi dia hanya menusukkan jarum setan ke tubuhnya untuk menjaga sirkulasi meridian. Tetapi mempertahankan hidup itu mudah, benar-benar menyelamatkan seseorang adalah hal yang paling sulit. Sekarang Momin baru mengerti mengapa kakeknya di masa lalu memaksanya menikahi VNG2M. Karena hanya pada malam pertama pernikahan, ketika yin dan yang menyatu dan darah serta energi beresonansi, dia baru bisa menggunakan aliran vitalitas itu untuk menyembuhkan penyakit yang menggerogoti tubuh M2. Tiung Wit setelah tidak sengaja mendengar kebenaran itu, tidak bisa menahan amarahnya. Di hatinya, Momin tidak hanya penyelamat dan guru, tetapi juga satu-satunya pria yang dicintainya,
satu-satunya yang menjadi miliknya. Pikiran bahwa dia akan menjadi suami wanita lain tidak bisa dia terima. Tepat ketika suasana belum mereda, Shen Duihao tiba-tiba muncul dengan alasan menjenguk. Tetapi semua orang mengerti bahwa dia datang bukan karena khawatir, tetapi untuk menyelidiki. Melihat Momin terbaring di rumah sakit, dia tidak ragu untuk menyebut DN Gelin, sengaja menarik masa lalu dan perasaan di antara mereka berdua. Momin dengan tenang membalas dengan pisau yang tajam, DN Gelin adalah istriku. Dia mengandung anakku. Kata-kata itu membuat Shen Duihao terdiam karena marah. Dia segera mengeluarkan pil kontrasepsi darurat. Barang yang dia temukan di kamar DN Gelin seolah ingin membalikkan keadaan dan mencemarkan nama baik semuanya. Momin segera marah dan berkata, jika kamu mengoceh lagi, aku akan membuatmu memanggilku ayah seperti rumah Kem memanggil T1 kemarin. Suasana di ruang rawat tegang seperti senar biola. Keduanya hampir berkelahi jika bukan karena kemunculan Shen Tian NGC yang tepat waktu. Dia menarik putranya keluar lalu kembali dan dengan lembut meminta maaf kepada Momin atas nama putranya. Dia mengakui bahwa dia terlalu memanjakannya sehingga dia menjadi sombong dan tidak menghormati siapapun. Meskipun demikian, Tian NGC masih berusaha untuk tetap rendah hati karena dia tahu saat ini Shen sedang membutuhkan kerjasama dari Momin. Momin tersenyum tanpa marah, aku belum bisa mati. Lengan aku puntur masih utuh. Tapi jika ada satu kali lagi, itu belum tentu. Kata-kata itu bukan hanya peringatan tetapi juga deklarasi perang. Tian NGC mengangguk kecil lalu berkata, musuhmu juga musuh keluarga Shen. Mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Momin menatapnya dan bertanya, bagaimana jika pelakunya adalah putramu? Tian NGC tidak mengelak, dia segera memanggil Shen Kukhao untuk menghadapinya secara langsung. Ditanyai tentang kecelakaan itu, Kukhao membantah, jika aku yang melakukannya, kamu tidak akan berada di sini untuk berbicara. Dia tersenyum sinis, menambahkan tusukan yang lebih dalam ke hati lawannya. Aku tidak mengerti mengapa ibuku menyukai orang lumpuh sepertimu. Kata-kata yang menghina itu membuat Momin terdiam, tetapi dia tidak mundur. Aku tidak nyaman berjalan, kakiku kaku, tolong Nona Tian NGC, pijat kakiku sebentar. Di depan putranya, Tian NGC tidak ragu untuk berlutut dan dengan lembut memijat kaki Momin yang mati rasa. Kukhao berdiri diam, matanya penuh kepahitan. Ibu itu menatapnya dengan tenang. Ini adalah teman ibu, statusnya mungkin berbeda, tapi karakternya tidak. Jika kamu berani bicara tidak sopan lagi, aku akan mencabut semua kekuasaanmu dan mengusirmu dari rumah. Saat itulah Tian NGC mengungkapkan bahwa Kukhao hanyalah anak angkat dan semua kebiasaan buruknya saat ini adalah karena dia yang membiarkannya. Dia hanya memohon Momin untuk merahasiakan hal ini. Pada saat yang sama, dia berjanji jika ada orang lain yang berani menyentuhnya, dia tidak akan memaafkan. Tapi saat itu, ibu VNG2M tiba-tiba lewat dan melihat Momin duduk di dalam kamar. Matanya berkobar amarah. Tanpa berpikir panjang, dia menerjang, menangis dan memukulinya dengan membabi buta, gila, sakit, dan tak berdaya. Kamu harus membayar nyawa putriku, kamu yang menyebabkannya menjadi seperti ini. Tangisan, pukulan, dan isak tangis bergema di ruang rumah sakit yang sunyi, menandakan pertarungan sengit yang akan datang. Momin tidak menghindar. Dia hanya dengan lembut mengulurkan tangan dan memegang dengan ibu VNG2M dengan gerakan yang kuat dan tegas. Sampai-sampai Shen Tian NGC yang berdiri di sampingnya terkejut. Dia tidak percaya pada matanya, pria yang dianggap lumpuh itu bisa bertindak sekuat itu seolah-olah dia tidak pernah terluka. Tatapan curiga, dia bertanya, tetapi Momin hanya tersenyum dan berbohong. Ada aliran energi aneh yang tiba-tiba menyerang tubuhku. Itu membuka keempat anggota badan dan 8 meridian, jadi lukanya sembuh dengan sendirinya. Mendengar itu, Tian NGC mengangkat bibirnya dan tersenyum tipis. Kamu memainkan permainan catur yang terlalu cerdas. Sementara itu, Ibu M2 terus berteriak dan memaki-maki tanpa henti. Dia memanggilnya bajingan, memaksanya untuk melepaskan dan mengakui kesalahannya karena telah menghancurkan putrinya. Momin tetap tenang seperti biasa. Saya pernah memberi M2 obat untuk menstabilkan kondisinya. Secara teori, seharusnya tidak ada hal abnormal baru-baru ini. Tetapi ketika dia mempertanyakan tentang jarum yang muncul di kepala putrinya, dia juga tidak menyangkalnya. Memang benar saya menusukkan jarum dan itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Jarum itu adalah harapan terakhir. Namun, alih-alih berterima kasih, dia terus memanas dan berteriak seperti orang gila, menyalahkan semua tanggung jawab padanya. Shen Tian NGC akhirnya kehilangan kesabarannya. Dia segera memerintahkan pengawal untuk menarik wanita itu keluar. Lalu dia kembali dan menatap lurus ke arah Momin. Kamu sengaja membuatku maju, kan?
Kamu ingin menggunakan nama keluarga Shen untuk menghadapi musuh. Momin masih dengan tenang menjawab dengan penuh ancaman. Orang di balik kecelakaan itu adalah Long CNG dari grup Longxi. Saya membutuhkan Anda untuk maju dan membawanya ke pengadilan. Qian NGC mengangguk setuju tetapi tidak lupa mengingatkan dengan lembut dan penuh makna. Baik, tapi kamu juga jangan lupakan janji kita masih berlaku. Saat itu, Tiung Wit masuk dan Momin segera memintanya untuk menghubungi DN Gelin. Katakan padanya untuk segera meninggalkan tempat lamanya dan mencari tempat persembunyian. Situasi dengan keluarga Wang tidak bisa lagi berlarut-larut. Ketika matanya secara tidak sengaja berhenti pada pil kontrasepsi yang pernah dilemparkan Shen Duihao, sebuah kecurigaan muncul di hatinya. Dia dengan cepat menelepon asisten DN Gelin untuk memverifikasi. Asisten itu dengan jujur menceritakan bahwa dialah yang diminta DN Gelin untuk membeli obat. Sebelum pergi, DN Gelin meninggalkan sebuah kalimat yang tidak bisa dia lupakan. Sebelum ini, tidak pernah ada pria yang benar-benar masuk ke hati kakak. Di tempat lain, DN Geho yang masih memiliki niat untuk mendapatkan VNG2M belum menyerah. Dia membawa ibu dan anak itu untuk bertemu dengan seseorang yang menyebut dirinya Wang Laoshi, seorang ahli yang dapat menyembuhkan semua penyakit parah. Namun, begitu bertemu, Wang Laoshi segera menolak membiarkan ibunya masuk bersama putrinya. Dia berkata dengan suara rendah, "Ada energi jahat di belakang Anda. Itu adalah bayangan seorang pria dengan wajah cacat, tangan dan kaki patah." Ibu Wang terkejut dan ketakutan hingga wajahnya pucat. Bayangan suaminya yang telah meninggal muncul di benaknya, membuat seluruh tubuhnya dingin. Tapi wanita itu tidak tahu bahwa itu semua hanyalah sandiwara yang dibuat oleh DN Geho. Dia perlu mengisolasi putrinya, M2, dan membuatnya jatuh ke tangan orang tua itu tanpa ibunya di sisinya. Langkah yang hati-hati tetapi jahat agar VNG2M menjadi pion berikutnya dalam konspirasi untuk memanipulasi dan mengambil apa yang dia inginkan. Di dalam kuil Tao, Wang OS tidak repot-repot menyembunyikan rasa jijiknya. Kemudian, orang tua itu mengeluh kepada DN Geho karena telah membawanya masalah besar. Dia menyatakan bahwa VNG M2 sebenarnya telah meninggal beberapa tahun yang lalu dan sekarang hanyalah tubuh dingin yang bisa berjalan. M2 tidak percaya, bersikeras bahwa 3 tahun yang lalu dia pernah sakit tetapi telah pulih. Namun, VNG OS menegaskan bahwa itu semua berkat sihir hitam yang mencampurkan takdir untuk memperpanjang hidupnya. Sekarang, takdir tidak mengizinkan paksaan itu ada lagi. Jadi, energi murni di kuil akan menekan semua kekuatan jahat di dalam dirinya. Segera setelah itu, orang tua itu mulai mengusir setan dengan menyemprotkan arak kecambuk, membaca mantra, dan mencambuk M2. Akhirnya, dia menyiramkan arak dari daun bambu ke tubuhnya, membuatnya langsung pingsan. Setelah selesai, orang tua itu kembali ke DNG Ho untuk meminta lebih banyak uang. Melihat hal tersebut, dia tidak ragu untuk memberikan kartu yang sudah berisi 50.000 yuan. Setelah itu, dia masuk ke ruangan belakang untuk menikmati semua fasilitas yang telah disiapkannya. Pada saat yang sama, orang-orang dari Yang Ling diam-diam kembali setelah menyelidiki dan melaporkan kepada Wu Ming bahwa Wang Meihui telah keluar dari rumah sakit, tetapi kondisinya serius dan bisa mengancam jiwa kapan saja. Wu Ming segera menelepon ibu Meihui untuk memperingatkan, tetapi yang didapatnya hanyalah makian gila. Dia memohon dan mengatakan bahwa dia punya cara untuk menyelamatkannya, tetapi wanita itu tetap tidak percaya. Dia bahkan tertawa sinis dan membual bahwa dia telah bertemu dengan Guru Wang dan memiliki kepercayaan penuh padanya. Wu Ming yang tidak berdaya hanya bisa bersumpah bahwa jika dia berbohong sedikit pun, dia akan dihukum oleh langit. Namun, Ibu Meihui tetap tidak peduli dan mengancam bahwa jika sesuatu terjadi pada putrinya, dia tidak akan memaafkannya. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Wu Ming segera menelepon Lei Changhe untuk menanyakan reputasi Guru Wang. Namun, pihak lain belum pernah mendengar nama itu. Dia langsung menyadari bahwa ini adalah penipuan, jadi dia meminta Lei Changhe untuk menyelidiki lokasi sebenarnya dari pria tua itu. Sementara itu, di ruangan belakang, Yang Hao telah menunjukkan jati dirinya sebagai orang yang sakit. Dia memaksa Mei Hui untuk mengenakan seragam sekolah dan menguncinya di ruang tertutup untuk bersiap melakukan perbuatan kotor. Pada saat itu, Mei Hui tiba-tiba terbangun dan sangat panik saat melihat dirinya berada di tempat yang aneh. Yang Hao juga tidak lagi berpura-pura dan dengan keji mengakui bahwa dia suka melihatnya lemah, menyedihkan, dan memohon dalam keputusasaan. Tapi Mei Hui tidak menyerah, dia tertawa sinis dan langsung mengejeknya sebagai sampah yang tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Wu Ming. Kemarahan membuatnya hilang kendali dan menamparnya tanpa ampun. Tapi Mei Hui tetap tidak berhenti tertawa. Semakin dia dipukul, semakin dia membangkitkan rasa malu di hatinya. Dia menyindir bahwa di balik wajah yang bengkok itu ada jiwa kotor dan rendah diri yang menyedihkan. Mendengar itu, dia menjadi gila dan mencekik napasnya, lalu mengeluarkan ponselnya untuk merekam dan bersiap mengunggah klip itu ke internet untuk mempermalukannya. Yang Hao seperti binatang buas menerjang gadis malang itu, tetapi Mei Hui melawan dengan putus asa. Sesaat kemudian, dia langsung menggigit tangannya sampai
terobek menyebabkan darah mengalir deras. Tepat pada saat itu, Wu Ming tiba-tiba mendobrak pintu dan masuk. Tanpa berkata-kata, dia menyerang dan memukuli Yang Hao hingga babak belur, lalu dengan cepat melepaskan ikatan untuk menutupi Mei Hui. Orang-orang Yang Ling juga baru saja tiba untuk menangkap Yang Hao dan Guru Wang, lalu menyerahkan mereka ke polisi untuk diproses. Ibu Mei Hui, setelah menyaksikan semuanya dengan mata kepalanya sendiri, benar-benar hancur. Dia memeluk putrinya sambil menangis dan terus meminta maaf, menyesali keterlambatannya karena telah mempercayai orang yang salah. Dia telah membawa serigala ke rumah sehingga hampir mengorbankan putrinya sendiri dengan keyakinan buta. Meskipun Wu Ming telah menyelamatkan putrinya dari situasi berbahaya, ibu ini masih tidak percaya pada kemampuannya. Dia menganggapnya hanya sebagai berandalan dan hanya percaya pada apa yang dia lihat dan dengar. Pada saat itu, Xiao Yu harus menggunakan kata-kata bijak agar ibu itu mengerti bahwa Wu Ming bukanlah orang biasa, melainkan seorang tabib ilahi yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Akhirnya, setelah didesak oleh banyak orang, ibu itu perlahan-lahan mulai menyadari kebenaran. Meskipun dalam hatinya masih ragu, wanita itu memutuskan untuk sementara waktu mempercayai Wu Ming. Dengan harapan ini akan menjadi secercah cahaya terakhir untuk menyelamatkan putrinya. Setelah itu, ibu itu mengubah sikapnya, berlutut dan memohon maaf kepada Wu Ming atas tindakannya sebelumnya, termasuk fakta bahwa dia pernah memukuli dan terus-menerus menghinanya. Dia menjelaskan bahwa semuanya hanyalah kesalahpahaman dan meminta Wu Ming untuk menyelamatkan Mei Hui. Wu Ming tampaknya tidak peduli dengan masa lalu dan mengatakan bahwa semuanya sudah berlalu. Sekarang hanya perlu fokus menyelamatkan Mei Hui. Namun, dia juga memperingatkan bahwa mencabut jarum iblis akan membuat penyakit Mei Hui meledak dengan hebat jika tidak ditangani dengan hati-hati. Pada saat itu, Xiao Yu melanjutkan untuk mengulangi kata-kata leluhur Wu Ming. Dia mengatakan bahwa sebelumnya dia berencana untuk menggabungkan Yin dan Yang untuk menyelamatkan orang. Tetapi karena pembatalan pertunangan, semuanya sekarang tidak bisa sesuai rencana. Ibu Mei Hui, yang tidak punya pilihan lagi, tiba-tiba mengatakan bahwa dia akan menikahkan Wu Ming dengan putrinya segera untuk melakukan ruang pengantin. Cerita terus memanas ketika ibu Mei Hui meminta Wu Ming untuk menjadi menantunya. Dia berpendapat bahwa jika dia setuju, semuanya akan diselesaikan. Wu Ming menolak dan hanya setuju untuk memeriksa kondisi Mei Hui sebelum mengambil keputusan. Kata-kata itu membuat ibu itu hanya bisa meneteskan air mata. Diam-diam berpikir bahwa dia hanya bisa percaya pada Wu Ming. Dia akan melakukan apa saja agar putrinya memiliki harapan untuk bertahan hidup di hari-hari terakhirnya. Yang Ling berdiri di luar kamar kakeknya dan merasa tubuhnya tidak enak badan. Yang Yu dengan cepat datang untuk bertanya dan curiga apakah kakaknya hamil. Setelah mendengar itu, Yang Ling langsung menyangkalnya, tetapi tiba-tiba menerima telepon dan mendengarkan dalam diam. Pada saat itu, Yang Yu bertanya tentang Wu Ming dan apakah kakaknya menyukainya. Yang Ling tidak setuju, menganggap Wu Ming bukan orang baik dan memperingatkan adiknya untuk tidak menyukainya. Namun, Yang Yu berpendapat bahwa Wu Ming adalah orang yang sangat baik. Gadis kecil itu juga menegaskan bahwa tidak peduli siapa yang dipilih Wu Ming, fakta bahwa adiknya menyukainya tidak akan berubah. Dalam perkembangan lain, Shen Duihao bingung karena keluarga Long Gang bangkrut. Dia berniat untuk mengorbankan Wu Ming tetapi tidak bisa bertindak karena harus menghadapi ibunya. Ding Jian, orang yang telah dibantu Shen Duihao, tidak bisa mengambil alih grup yang membuatnya khawatir. Selain itu, Yang Ling menggunakan alat tes kehamilan dan menemukan bahwa dia hamil. Hal ini membuatnya semakin marah pada Wu Ming karena dia tidak mengerti mengapa dia hamil meskipun telah minum pil kontrasepsi darurat. Pada saat itu, Wang Mei Hui yang terbaring di ranjang rumah sakit tenggelam dalam pikirannya. Dia bertanya-tanya apakah jika dia percaya pada Wu Ming sejak awal, apakah hasilnya akan berbeda. Wu Ming, dengan kemampuan medisnya yang luar biasa, menggunakan kekuatan internal unsur api untuk menembus pembuluh darahnya. Setelah beberapa saat mencari, dia akhirnya menemukan lokasi jarum yang menyumbat. Sementara itu, kelompok tabib sedang mendiskusikan kemampuan penyembuhan Wu Ming dan harapan besar yang mereka taruh padanya, terutama tentang tahi lalat wajah iblis yang sangat istimewa dari Shen Tianyu. Meskipun demikian, mereka tetap berhati-hati dan menyarankan agar dia tidak terlalu berharap, karena menurut legenda, hanya 13 jarum dewa iblis yang dapat menyelamatkan raja sendirian. Apakah Wu Ming benar-benar memiliki kemampuan ajaib seperti itu? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Mei Hui, dalam kesakitannya, meneteskan air mata dan berkata kepada Wu Ming bahwa dia tidak akan mengganggunya lagi. Sebaliknya, sekarang dia ingin berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia masih mendambakan satu hal. Bisakah Wu Ming melepaskan cintanya pada Yang Ling demi dia? Dia bertanya kepadanya jika dia harus memilih antara hidup dan cinta, apa yang akan dia pilih? Wu Ming menjawab bahwa keduanya penting tetapi dia tidak akan menyerah dan menegaskan bahwa masih ada cara lain untuk menyelamatkannya. Sebagai balasannya, Mei Hui meminta dia untuk menjadi pacarnya selama 1 hari.
hanya agar dia bisa menjalani hari-hari terakhirnya tanpa penyesalan. Mendengar dia berbicara seperti itu, Wu Ming langsung menyetujui keinginan Mei Hui. Namun, pada saat yang sama, Sa datang untuk menginformasikan bahwa makam ayah Yang Ling telah dirusak. Dia marah dan segera pergi untuk menyelidiki tanpa menyadari bahwa Sa telah disuap oleh Shen Dui Hao, orang yang bersekongkol untuk menyerahkan Yang Ling ke tangannya untuk melakukan perbuatan salah. Terlepas dari masalah yang ada, Mei Hui hanya ingin menjalani 1 hari penuh bersama Wu Ming. Dia ingin menikmati kesenangan sederhana yang belum pernah dia miliki. Wu Ming pada saat ini memutuskan untuk mencoba metode yang sangat berisiko. Untuk menyelamatkan Mei Hui, dia membawanya mencari Shen Tianyu untuk bekerja sama dalam pengobatan. Namun, sebelum memulai, dia ingin kembali untuk membayar makanannya. Sebuah tindakan kecil tetapi menunjukkan ketulusan dalam setiap tindakannya. Meskipun Shen Tianyu khawatir tentang rencana itu, dia akhirnya percaya pada Wu Ming dan setuju untuk berpartisipasi. Wu Ming dan Shen Tianyu melanjutkan metode pengobatan yang berbahaya, termasuk merendam diri dalam air obat khusus dan membiarkan zat-zat dalam obat meresap melalui kulit langsung ke dalam tubuh. Semuanya berjalan sesuai rencana, tetapi rasa sakit dan risiko tidak bisa dihindari. Mei Hui harus menderita untuk melihat apakah dia bisa bertahan dan sembuh dari penyakitnya. Sementara itu, Shen Dui Hao membawa Yang Ling ke tempat terpencil dengan niat jahat untuk melakukan perbuatan kotor. Saat itu, Shen Dui Hao terus menerjang ke arah Yang Ling, berhasrat untuk merebutnya. Tetapi pada saat yang sama, bakat Wu Ming terlihat lebih jelas dari sebelumnya. Dia menggunakan jurus pamungkas yang bahkan membuat para ahli medis kagum. Energi gelap dari Shen Tianyu telah ditransfer ke Wang Mei Hui, yang membuat kedua ahli medis di luar terkejut. Wu Ming tidak berhenti di situ, dia melanjutkan dengan menggunakan 13 jarum Dewa Iblis. Seberkas cahaya kuat menembus tubuh Mei Hui, membuatnya harus menahan diri. Akhirnya, jarum iblis keluar, tetapi Mei Hui juga kehabisan tenaga dan pingsan. Tapi Wu Ming tidak berhenti. Dia terus menggunakan jarum iblis ke-13 untuk menyedot semua energi gelap dan menghilangkan tahi lalat iblis yang mencekik hidupnya. Sementara itu, Yang Yu gelisah dan khawatir karena dia tidak bisa menghubungi kakaknya. Perasaan tidak nyaman semakin meningkat, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Terutama ketika Xiao Yu menyarankan agar dia tidak mengganggu Wu Ming, karena dia harus mencurahkan seluruh tenaganya untuk mengobati Wang Mei Hui. Meskipun gelisah, Yang Yu tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu dalam ketakutan. Pada saat yang sama, Yang Ling sedang berjuang melawan bajingan Shen Dui Hao. Dia meronta-ronta dengan sengit dan terus menggunakan botol anggur untuk membalasnya. Tapi perlawanan itu justru membuat bajingan itu semakin bersemangat. Meskipun Yang Ling telah mengancam bahwa dia bisa melakukan hal-hal bodoh, tapi Shen Dui Hao hanya tertawa keras, yakin bahwa kemenangan ada di pihaknya. Tidak lama kemudian, Wu Ming akhirnya keluar dari kamar pasien. Yang Yu segera berlari dengan panik untuk menceritakan bahwa kakaknya telah diculik oleh Shen Dui Hao. Mendengar itu, Shen Tianyu segera menelepon Dui Hao dan memerintahkannya untuk membawa Yang Ling kembali dengan selamat. Suaranya penuh dengan kemarahan, dia mengatakan bahwa jika terjadi sesuatu pada Yang Ling, dia tidak akan tinggal diam. Namun, setelah mendengar itu, Shen Dui Hao tidak menunjukkan rasa takut. Dia membalas dengan suara penuh arogansi, ingin membangkitkan luka lama. Selama ini, ibu tidak pernah menganggapku sebagai anak kandungmu. Bagaimanapun, ibu mengadopsi saya hanya untuk membungkam orang-orang. Kalimat itu membuat Wu Ming tidak bisa menahan amarahnya. Dia mengambil telepon dan berbicara dengan suara berat seolah-olah menahan amarahnya. Jika kamu punya nyali, bidik saja aku. Mendengar ini, Shen Dui Hao segera melontarkan tantangan. Dia membuat janji untuk bertemu dengannya di pabrik listrik yang ditinggalkan di pinggiran timur. Pada saat yang sama, dia mengancam Yang Ling bahwa hari ini dia akan menyaksikan Wu Ming diinjak-injak olehnya. Tidak hanya itu, dia juga harus menyaksikan bagaimana dia akan menaklukkannya. Tanpa ragu, Wu Ming segera berangkat ke tempat yang dijanjikan. Sendirian, dia langsung menuju sarang musuh, menghadapi kerumunan bawahan Shen Dui Hao. Namun, mereka terlalu meremehkan bakatnya. Dengan keterampilan jarum terbangnya yang terlatih, dia menjatuhkan satu persatu dari mereka dalam sekejap mata. Setelah itu, dia mendekati penjaga dan dengan dingin memecahkan botol anggur di kepalanya. Pria itu segera menangis seperti anak kecil dan gemetar mengakui bahwa Yang Ling disekap di dalam. Akhirnya, Wu Ming berhasil menyusup ke tempat Shen Dui Hao menyekap Yang Ling. Shen Dui Hao saat ini menjadi lebih gila dari sebelumnya. Dia mengeluarkan pisau untuk mengendalikan Yang Ling dan memerintahkan Wu Ming untuk berlutut jika ingin menyelamatkannya. Tetapi hanya dalam sekejap, dengan keterampilan jarum terbang yang sangat akurat, Wu Ming melemparkan 3 jarum ke titik akupuntur pria itu. Dalam sekejap, Yang Ling berdiri di samping menyaksikan semuanya dengan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia berencana untuk berlari dan memeluk Wu Ming untuk mencari rasa aman,
tetapi dihentikan oleh Yang Yu. Yang Yu bertanya apakah kakaknya terluka, lalu melaporkan bahwa Yang Dingjian dan Longgang telah ditangkap. Tidak lama kemudian, mereka berdua akan menghadapi hukuman hukum. Karena dibius, Yang Ling merasa pusing dan meminta Wu Ming untuk membantunya memeriksanya. Namun, Yang Yu segera menentang dengan keras. Dia berpendapat bahwa pria dan wanita harus menjaga jarak dan bersikeras untuk menjadi orang yang menopang kakaknya. Setelah mendengar itu, Yang Ling langsung menyatakan ketidaksetujuannya. Pada saat itu, dia dengan jujur mengatakan bahwa Wu Ming adalah saudara ipar Yang Yu. Selain itu, di antara mereka berdua ada hubungan yang lebih intim daripada hanya menopang orang yang pingsan. Situasi saat ini menjadi sangat tegang ketika Yang Yu tidak mau mengalah. Dia berpendapat bahwa dialah yang lebih dulu mengenal Wu Ming dan mengakui bahwa kedua saudari itu memiliki perasaan padanya. Tidak tahan dengan perselisihan di antara kedua saudari itu, dia memaksa Wu Ming untuk membuat pilihannya. Yang Ling pada saat itu juga tidak ragu untuk memberikan tawaran yang menggiurkan. Jika Wu Ming memilihnya, dia akan menyetujui lamarannya dan bersedia membagikan semua aset yang dimilikinya. Mendengar kakaknya berbicara seperti itu, Yang Yu juga tidak mau kalah. Dia menyatakan akan menyerahkan semua uang yang telah dia tabung. Bahkan dia bersedia menjadi istri mudanya karena dia hanya ingin berada di sisinya. Menghadapi dua pilihan tersebut, Wu Ming saat ini berada dalam posisi dilema. Dia belum sempat berbicara, tetapi pusing ringan melintas di kepalanya, membuat pemandangan di sekitarnya tiba-tiba kabur. Semuanya tiba-tiba padam, lalu dia terbangun dari mimpinya sendiri. Ternyata semuanya hanyalah mimpi yang tidak masuk akal yang terjadi saat dia tertidur di kelas. Di depannya adalah wajah marah guru karena melihat dia malas dan suka melamun alih-alih fokus belajar. Meskipun begitu, mimpi itu tidak sia-sia karena telah membuat Wu Ming tersadar. Itu seperti lonceng peringatan tentang cita-cita hidup dan misi menyembuhkan orang yang pernah dia kejar. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan belajar lebih giat untuk menjadi seorang tabib yang baik. Dia tidak akan mengecewakan kepercayaan orang-orang yang membutuhkannya. Setelah pelajaran, seorang gadis cantik datang dan meminta Wu Ming untuk membantunya belajar. Di hadapan kecantikan yang lembut itu, dia sedikit tertegun lalu dengan lembut mengangguk setuju. Saat ini, di dalam hatinya masih ada sisa-sisa dari mimpi aneh yang tadi. Bagian ini berakhir di sini. Terima kasih atas dukungan Anda selama ini. Semoga kalian semua selalu sehat agar bisa terus mendukungku. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Halo dan sampai jumpa. Sampai jumpa.